Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Diperlihatkan Nam Gong Mei yang lagi-lagi harus berakhir tidak sadarkan diri karena memaksakan menggunakan energi liar yang ada di tubuhnya. Dan tentu saja dia terbangun di keesokan harinya dengan kondisi mata yang sudah diperban. Jadi aku pingsan lagi ketika aku mengkonsentrasikan kekuatan dalamku di mata. Halnya itu dimanifestasikan sekali lagi, gumamnya. Saat dia membuka matanya, dia sedikit terkejut dan bertanya-tanya siapa orang lain yang juga dirawat di sebelahnya. Nam Gong Mei, kau sudah bangun ya? Ucap guru Gui Myeondok yang ternyata sedang dibekam di ranjang sebelahnya. Guru, kenapa Anda di sini? Apa Anda terluka? Tanya Nam Gong Mei. Guru Myeondok mengatakan kalau dia hanya terlalu lama berdiri. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Tanya guru Gui Myeondok yang ingin memastikan dugaannya tentang Nam Gong Mei. Alih-alih menjawab pertanyaan guru Myeondok, Nam Gong Mei mengatakan kalau dia melihat semuanya saat pertarungan kemarin. Saya melihatnya. Guru, Anda dengan sengaja menghindari semua serangan Pak Gumakho kan? Ucap Nam Gong Mei. Jadi dia memang meningkatkan penglihatannya dengan itu. Gumam guru Myeondok melirik serius Nam Gong Mei. Apa yang dikatakan oleh Nam Gong Mei tentang guru Gui Myeondok saat pertarungan kemarin memang benar adanya. Namun hal itu juga memastikan dugaan guru Gui Myeondok tentang apa yang terjadi pada Nam Gong Mei. Guru Gui Myeondok tidak ingin mengakuinya dan mencoba mencari alasan yang pas. Sepertinya kau salah lihat. Kalau Gumakho menyerangku dengan serius, wah, aku bisa mati dalam sekejap tahu. Bahkan sekarang dipikirkan saja itu, ucapnya dengan ekspresi yang ketakutan. Namun Nam Gong Mei ini hanyalah anak yang polos, bukan anak yang bodoh. Dia langsung memotong ucapan gurunya itu. Saya tidak salah lihat. Guru, ternyata Anda memang Gui Myeondok, ucap Nam Gong Mei dengan serius. Dia terus menatap sang guru menantikan jawaban dari sang guru. Guru Gui Myeondok juga sejenak terdiam dan hanya menatap Nam Gong Mei dengan cukup serius. Guru Gui Myeondok tahu kalau dia tidak akan bisa membodohi Nam Gong Mei seperti yang lainnya. Maksudmu, kau melihatnya dengan matamu sendiri? Apa kau tahu seberapa berbahayanya kekuatan yang kau punya dan bagaimana cara menggunakannya? Tanyanya pada Nam Gong Mei. Pertanyaan dari sang guru tentu membuatnya begitu terkejut. Nam Gong Mei bertanya-tanya di benaknya, apakah guru Gui Myeondok mengetahui rahasia yang ada di tubuhnya? Bagaimanapun tidak ada yang tahu itu sebelumnya, pikir Nam Gong Mei. Bahkan jika ayah saya mengumpulkan sejumlah kecil energi pada dantian saya, kekuatan dalam saya menjadi liar. Oleh karena itu, saya diberitahu untuk tidak boleh menggunakan kekuatan dalam, ucap Nam Gong Mei. Dia ingin menyerah, namun ketika dia mengingat pengorbanan dari sang ayah, serta ingin mendekati level dari kakak-kakaknya, dia menjadi bersemangat kembali. Nam Gong Mei meletakkan kedua tangannya di depan lututnya. Dia memohon kepada guru Myeondok agar sang guru membantunya. Tapi saya ingin menjadi kuat. Jika Anda tahu caranya, tolong ajarkan saya, ucap Nam Gong Mei. Cara ya? Kekuatanmu itu seperti kutukan. Salah-salah, kau bisa cacat atau bahkan mati. Kenapa kau mau mengambil resiko itu hanya untuk menjadi kuat? Tanya guru Myeondok. Saya sudah siap atas resikonya. Lagian, tidak ada yang berharap pada saya, jawab Nam Gong Mei. Tidak ada yang berharap, balas guru Gui Myeondok. Jawaban itu membuatnya begitu tersentak. Matanya sayu-sayu mengingat dirinya saat berusia seperti Nam Gong Mei. Anak ini, tampaknya kau akan berjalan di jalur yang sama sepertiku. Kenapa mereka ketagihan dengan itu? Apa niat mereka? Aku harus cari tahu kalau dia mendekati Nam Gong Mei, gumam guru Gui Myeondok. Yang ada di pikirannya saat ini adalah dia tidak ingin anak yang dihadapannya menapaki jalan yang sama dengan dirinya. Dia tidak ingin mereka membuat Nam Gong Mei menjadi seorang monster berikutnya. Akan kukatakan, cara menjadi kuat, ucap sang guru. Kita ditendang ke suatu desa yang entah di mana. Terdengar suara teriakan dan jeritan yang jelas dari penduduk desa di sana. Saat sang pengarang membawa kita masuk ke dalam desa, kita diperlihatkan darah yang sudah berceceran di mana-mana.
Para penduduk desa itu terlihat begitu ketakutan dan gemetaran menyaksikan pembantaian sepihak yang sedang terjadi di hadapan mereka. Namun sesaat kemudian, badan terbelah dua. Tangan, kaki, bahkan kepala sudah tidak berada pada badan mereka. Satu orang, ya hanya dengan satu orang, namun menjadikan desa tersebut berselimutkan darah segar di malam hari. Seorang pria mohak yang memiliki tubuh kekar dan besar mencoba menghalangi dan menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh orang itu. "Hai kau! Apa kau tidak tahu siapa kami, ha?" ucap pria itu begitu marah. Namun, sepersekian detik kemudian dia hanya diam saja. Kepalanya secara perlahan menjadi miring. Dan lalu, satu lagi kepala yang terjatuh dan tergeletak di atas tanah tanpa leher. Orang-orang yang masih hidup tentu menjadi semakin panik dan takut. Bahkan salah satu orang terkuat di antara mereka dapat dengan mudah dipenggal. Siapa kau? Kenapa kau menyerang kami?" tanya pria tua itu. "Apa kau tidak tahu aku ini siapa?" ucap orang itu yang terus berjalan mendekati mereka. "Aku tidak tahu, tapi tolong ampuni aku. Kalau kau mengampuniku, aku akan berterima kasih padamu selamanya." Ucapnya bersujud memohon ampunan untuk nyawanya. Akan tetapi, orang yang memiliki topeng seperti Guru Gui Myeondok itu tidak ingin mengampuninya jika orang itu tidak tahu siapa dirinya. Pak tua itu terus menatap orang bertopeng itu dengan penuh rasa takut. "Aku tidak tahu siapa dia. Jubah hitam, topeng, jubah hitam, topeng. Hah? Mungkinkah kau? Kau, Gui Myeondok?" Orang itu meraih gagang pedang di punggungnya, menariknya perlahan dan mengeluarkannya. Di bawah bulan yang bersinar, pedang rantai yang panjang meliuk-liuk bagai ular yang siap memangsa siapapun di hadapannya. "Gui Myeondok, itu benar," ucap orang itu menatap tajam si Pak tua dan lalu mengangkat tangannya. Dan itulah akhir dari para penduduk desa di sana. Dalam semalam, orang bertopeng itu membantai semua orang yang ada di desa tersebut. Kita kembali ke kelas ular, di mana Nam Gongmei yang sedang berusaha mencoba memahami dan melatih untuk mengontrol energinya. Nam Gongmei berusaha sekuat mungkin untuk menjadi kuat. Namun semakin lama dia memikirkannya, kepalanya semakin oleng. Kita ditarik mundur sedikit di pagi hari saat dia baru saja sadar dari pingsannya. "Anda mau mengajarkanku cara untuk menjadi kuat?" tanyanya yang tersenyum senang. "Pertama, kau harus cari tahu tentang kondisi fisikmu yang aneh kan?" ucap Guru Gui Myeondok dan diiyakan dengan semangat oleh Nam Gongmei. Guru Gui Myeondok kemudian menjelaskannya secara perlahan. Dia mengatakan bahwa kekuatan Nam Gongmei bukan kekuatan biasa. Mungkin Nam Gongmei sendiri sudah tahu itu, tapi ayahnya membagi dantian miliknya menjadi dua bagian. Kalau kau mencoba menggunakan ki dan mengumpulkannya di tengah, alirannya akan terblokir. Kau hanya punya ki yang sudah terkontaminasi dibandingkan ki asli. "Tapi bukannya aku juga punya ki asli walaupun sedikit?" tanya Nam Gongmei. "Ini bukan tentang penggunaan kimu," jawab Guru Myeondok yang membuat Nam Gongmei semakin bingung. "Apa kau sudah lupa? Kau generasi keberapa? Ki milikmu adalah yang terkuat di antara generasi kelima. Apa kau bahkan tahu seberapa banyak energi yang bersirkulasi di tubuhmu? Karena dantianmu terblokir, semua energimu tidak terakumulasi di dantian melainkan tersebar di seluruh tubuhmu. Kalau kau tidak bisa menangkap energimu, seluruh aliran kimu akan berantakan. Ini adalah siklus yang gelap, karena kalau kau meningkatkan ki aslimu, maka kau juga akan meningkatkan kimu yang sudah terkontaminasi." Ucap Guru Gui Myeondok menjelaskan secara rinci kondisi tubuh dari Nam Gongmei yang memiliki energi liar yang telah terkontaminasi. "Jadi, aku bukannya tidak berkemampuan, melainkan aku tidak bisa menggunakannya sejak awal," gumam Nam Gongmei yang mengetahui fakta tentang dirinya sendiri. "Ayahmu menyelamatkanmu. Itulah alasannya kau masih hidup sampai hari ini. Kalau tidak, kau pasti sudah mati sebelum berumur 10 tahun. Kau beruntung, karena baik kau dan ayahmu berasal dari keluarga Nim Gungjo," ucap Guru Gui Myeondok pada Nam Gongmei. "Jadi, berdasarkan perkataan Anda, aku masih hidup sampai sekarang ini adalah keajaiban dan tidak ada harapan untukku," ucap Nam Gongmei. Sudah kubilang kan, kau itu beruntung. Setelah keluargamu, sekarang kau bertemu denganku, gurumu," ucap Guru Gui Myeondok. Nam Gongmei tidak tahu ingin mengatakan apa. Entah dia ingin senang atau sedih. Yang jelas saat ini dia dipenuhi dengan kebingungan. Awalnya dia sudah begitu pasrah, namun kehadiran sang guru seakan memberikannya sebuah harapan besar. "Pertama, kau harus bisa mengaturnya sendiri. Itulah langkah pertamamu." "Hah? Oi, oi, oi.
Tapi bukannya Anda bilang kalau aku tidak bisa menggunakan ki? Teriak Nam Gongmai dengan kesalnya. Guru Gimyeondok mengatakan kalau sebenarnya Nam Gongmai tetap bisa menggunakan ki-nya, tapi bukan menggunakannya dengan metode yang biasa. Sang guru mengatakan kalau Nam Gongmai harus membalikan alirannya. Kalau menggunakan kemampuan ki, bukannya nanti bisa kena Jinwajima? Tanya Nam Gongmai sedikit cemas. Apa kau tidak bersiap atas hal ini? Tanya guru Gimyeondok menatap Nam Gongmai. Maaf, aku salah bicara. Nam Gongmai langsung meminta maaf kepada sang guru. Bagaimanapun dia tentu memiliki kekhawatiran. Metode reverse flow dikenal sebagai metode SAPA. Ini bukan metode yang dikenal banyak orang karena resikonya. Kalau sirkulasi ki normal itu seperti berjalan di jalur gunung yang aman. Maka metode reverse flow seperti membuat jalur terpendek di gunung. Ini adalah jalan yang kasar dan berbahaya. Tapi kau bisa menggunakan ki aslimu di tempat bagian dantianmu, ucap sang guru. Sontak saja dia begitu terkejut, ternyata ada cara agar dia bisa menggunakan ki-nya. Kalau aku menggunakan metode reverse flow ini, aku bisa menggunakan ki-ku, gumamnya. Nam Gongmai larut dalam gumamannya. Bahkan begitu terkejutnya dia tidak menyadari bahwa sang guru sudah beranjak pergi dari hadapannya. Berhasil menggunakan metode ini adalah prasyarat untuk belajar denganku. Kalau kau berhasil, aku akan mengajarkan tahap selanjutnya, ucap guru Gimyeondok sebelum keluar dari ruangan pengobatan. Kembali ke masa sekarang, di mana Nam Gongmai yang masih berusaha untuk memahami cara kerja metode reverse flow yang dikatakan sang guru. Bukankah mustahil membalikkan kemampuan ki? Di kepalaku sih aku paham, tapi bagaimana cara prakteknya? Aku tidak tahu. Konsentrasi lagi. Aku harus konsentrasi. Aku pasti berhasil. Ayo, jangan menyerah, gumamnya menyemangati dirinya sendiri. Namun seberapa keras pun dia mencoba, dia sama sekali tidak bisa dan bahkan seluruh tubuhnya bergetar dan berkeringat, tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Teman-teman sekelasnya yang sedari tadi ternyata melihat tingkahnya tentu bertanya-tanya dan kebingungan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Nam Gongmai. Apakah dia ingin BAB? Ucap Wonpyo dan Yun Reong. Jika para murid sedang sibuk dengan latihan mereka, maka sang guru satu ini malah tidur di atas tumpukan bukunya. Tidak lama kemudian, instruktur Yang Jung Hyuk datang dan meminta izin untuk masuk ke dalam kantor guru Gimyeondok. Saat dia masuk, tentu yang pertama kali dia lakukan adalah membereskan buku-buku yang tergeletak dan berhamburan itu. Saya dengar Gumakho terluka, ucap instruktur Jung Hyuk. Begitukah? Tanya guru Gimyeondok dengan malasnya. Instruktur Yang Jung Hyuk lalu menanyakan apakah yang terjadi pada Gumakho merupakan perbuatan dari guru Gimyeondok. Wah, ya, memangnya kau perlu tahu, jawab guru Gimyeondok seakan benar-benar tidak peduli. Tapi kau masih perlu tahu kan? Karena kau harus melaporkannya kepada raja. Lanjut guru Gimyeondok yang membuat instruktur Yang Jung Hyuk tersentak dan diam seketika. Guru Gimyeondok memang mengakui kalau dialah yang melakukannya. Tapi dia juga mengatakan kalau dia tidak sampai membunuh Gumakho. Aku cuma melukainya sedikit. Jadi kau tidak perlu khawatir, ucapnya. Jadi Anda sudah sadar kalau saya akan melaporkan semuanya pada raja, gumam instruktur Yang Jung Hyuk. Instruktur Jung Hyuk terlihat pasrah dan hanya mengiyakan ucapan guru Gimyeondok yang berjalan melaluinya. Namun sebelum dia mencapai pintu, guru Gimyeondok menghentikan langkahnya. Dan juga tolong bilang ke raja kalau aku akan mengunjunginya dalam waktu dekat. Hari ini latihan kelas ular juga dilanjutkan, tentu dengan porsi yang lebih berat lagi. Bahkan mereka sekarang harus melakukan sokutu di atas sebuah tiang yang cukup tinggi. Tidak hanya latihan fisik saja, mereka juga melakukan latihan untuk mengasah kerjasama mereka dengan latih tanding melawan instruktur Jung Hyuk secara bersamaan. Dan pastinya latih tanding satu sama lain antar murid kelas ular itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Nam Gongmai dan juga Wonpyo saat ini. Wonpyo mampu menahan semua serangan yang dilakukan oleh Nam Gongmai sembari memikirkan sesuatu. Meskipun sedari tadi Nam Gongmai terus menyerang Wonpyo, namun tidak satu pun serangan berhasil didaratkan. Menakjubkan, semua seranganku ditahan olehnya, gumam Nam Gongmai. Lalu tibalah saat Wonpyo untuk melakukan serangan balik. Telapak tangannya bersiap untuk mencengkram wajah dari Nam Gongmai. Semakin dekat telapak tangan itu, semakin cemas pula Nam Gongmai. Aku tidak bisa menghindari yang satu ini, gumamnya. Nam Gongmai menutup matanya. Dia sudah pasrah akan terkena pukulan dari Wonpyo. Namun telapak tangan Wonpyo tak kunjung mendarat di wajahnya. Dia membuka matanya secara perlahan, mengintip untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
dan di saat itu dia hanya melihat sebuah catatan tepat di hadapan wajahnya. Alih-alih mendaratkan pukulannya di wajah Nam Gongmai, Won Pyo menyodorkan sebuah catatan yang mengatakan kalau dia tidak akan menggunakan ki karena itu berbahaya. Tentu saja itu membuat Nam Gongmai menjadi lega dan mengatakan untuk melanjutkan kembali latihannya. Nam Gongmai langsung melakukan sebuah tendangan ke arah Won Pyo. Namun Won Pyo masih bisa dengan mudahnya menghindari tendangan tersebut meskipun dia belum siap. Sebelum Won Pyo menstabilkan tubuhnya, Nam Gongmai kembali menyerangnya. Segala cara dia lakukan tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan Won Pyo. Hingga akhirnya Won Pyo memberikan punggungnya dan menutup ruang gerak dari Nam Gongmai dan mendorongnya. Hanya satu gerakan dari Won Pyo dengan mudah mendorong mundur dan menjatuhkan Nam Gongmai. Dia menghancurkan titik keseimbanganku ketika menghindari tendanganku. Apa itu seni bela diri Shaolin? Ucap Nam Gongmai. Nam Gongmai begitu kagum dengan Won Pyo, tapi di sisi lain, Won Pyo masih berdiri diam, kembali memikirkan sesuatu yang sepertinya cukup penting. Dia menghampiri Nam Gongmai yang masih terduduk di tanah dan menyodorkan sebuah catatan. Ada metode untuk meningkatkan ki, tapi rasanya seperti kau akan ditarik ke bawah. Apa itu tidak apa-apa, tulis Won Pyo yang ternyata sedari tadi sedang memikirkan cara untuk membantu Nam Gongmai agar dia bisa meningkatkan ki yang dia miliki. Mereka lalu menghentikan latih tanding mereka, dan sebaliknya kini Won Pyo memberikan arahan kepada Nam Gong. Dia dengan sabar mengajarkan Nam Gongmai metodenya, dari gerakan, bahkan cara memasang kuda-kuda yang benar. Nam Gongmai mengikuti semua yang dikatakan oleh Won Pyo, dan betapa tidak menyangkanya dia, ki dalam tubuhnya benar-benar meningkat, bahkan dia merasa seperti ditarik ke bawah. Apa ini memberikanku perasaan keseimbangan? Menurutmu, apakah akan muncul sesuatu dari bawah? Ucap Nam Gongmai. Benar-benar memalukan. Ucap Jegalmi yang juga sedang latihan bersama dengan Yun Reong sembari memperhatikan Nam Gongmai sedari tadi. Katanya, kita akan mulai latihan praktis minggu depan. Akhirnya, latihan yang membosankan ini berakhir, ucap Jegalmi. Jadi, sekarang kita akan latihan praktis. Bukankah itu seram? Tanya Yun Reong. Jegalmi mengatakan kalau itu tidak akan apa-apa. Terlebih, dia juga mendengar kalau ke-12 kelas yang ada juga akan melakukan latihan di luar ruangan. Itu mungkin bukan untuk menambah pengalaman, ucap Moyombo menanggapi perkataan Jegalmi. Moyombo lalu mengutarakan pendapatnya tentang latihan kali ini. Semua orang pasti tinggal dengan nyaman di klan mereka masing-masing. Jadi tidak banyak orang yang pernah mengalaminya. Sepertinya tujuannya adalah untuk merasakan seperti apa tingkah laku yang harus dimiliki seseorang di luar sana daripada di dalam klan secara tidak langsung. Jegal Miss Soju, aku ada pertanyaan untukmu, ucap Moyombo. Bisa benerin caramu bicara tidak? Soalnya menjijikan, padahal kita seumuran. Jadi panggil saja Jegalmi, ucap Jegalmi dengan kesal. Auto gagap orang satu ini berbicara. Bahkan dia pun kena mental sama mulut lembut Jegalmi. Jegalmi, aku tanya kau lagi. Apa kau punya keinginan untuk jadi ketua? Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak tertarik jadi ketua. Karena yang lebih penting bagiku adalah mengungkap identitas Gui Myeondok palsu itu. Jawab Jegalmi yang masih bersikeras untuk membuktikan kalau guru mereka Gui Myeondok adalah Gui Myeondok yang palsu. Hehehe, aku juga tidak begitu mau jadi ketua. Ya, kalau aku mah tidak bisa, ucap Yun Reong tertawa malu. Setelah mendapat jawaban dari Jegalmi dan Yun Reong, Moyombo langsung memalingkan wajahnya untuk melihat si polos dan juga si tenang itu, alias si Nam Gongmai dan juga Won Pyo. Ya, benar, begitu. Bayangkan kau ada di bawah batu besar, tulis Won Pyo memberikan arahan pada Nam Gongmai. Ya, mana si Nam Gongmai menghayati sekali lagi. Seakan-akan dia benar-benar akan ditimpa batu yang sangat besar. Sang pengarang membawa kita untuk menjenguk satu NPC ini. Terlihat dia yang sedang bermeditasi untuk menyembuhkan dirinya. Setelah beberapa hari berlalu, kondisi tangannya mulai membaik dan dia memutuskan untuk membuka perban yang membalut tangannya. Belum sempurna, tapi ini sudah mendingan. Ada baiknya juga mengalami peningkatan tanpa beristirahat, gumam Dang Wiju. Saat dia keluar dari kamar dan beranjak pergi, secara kebetulan dia melihat Gumako dan langsung menyapanya. Dang Wiju menanyakan apakah gurunya itu baik-baik saja. Dia kelihatan lelah. Gumamnya begitu puas karena merasa yakin Gumako telah memberikan pelajaran pada kelas ular. Namun yang tidak dia sangka-sangka adalah Gumako hanya berjalan melewatinya tanpa meliriknya sedikit pun. Aku tidak apa-apa, urusi dirimu sendiri sekarang, ucap Gumako. Karena penasaran, dia kembali bertanya kepada Gumako. Pak, bagaimana kunjungan Anda ke kelas ular? Tanyanya. Gumako menghentikan langkahnya.
Dia menoleh ke belakang dan menatap Dang Wiju dengan penuh amarah. "Biarkan saja," jawab Gumako. Dan Wiju tentu bertanya-tanya mengapa sang guru meresponnya dengan begitu dingin. Mengapa tidak bilang apa-apa? Ada yang salah, gumamnya. Dan Wiju mengabaikan perkataan guru Gumako sebelumnya dan memberanikan diri untuk bertanya lagi. "Saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Saya cuma penasaran," ucapnya. "Sudah aku bilang, biarkan saja," ucap Gumako sekali lagi menegaskan pada Dang Wiju untuk tidak mengungkitnya lagi. Ucapnya terbata-bata yang tidak tahu ingin mengatakan apa. "Kalau kau membesarkan hal ini lagi, kau bisa kena masalah besar. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Ini bukan hanya sekedar saran, melainkan sebuah peringatan," ucap guru Gumako seakan ingin menghajar muridnya itu. Setelah memperingatkan Dang Wiju, Gumako langsung berjalan meninggalkan Dang Wiju yang berdiri dengan sangat marah. "Peringatan? Beraninya kau memberiku peringatan?" ucap Dang Wiju yang dipenuhi amarah. Mati saja kawan. Kita tinggalkan saja NPC sok keras itu. Bagi murid-murid yang telah menyelesaikan pelatihan dasar, Guru Gi Myeondok telah menyiapkan latihan praktek untuk mereka. Para tetua dari masing-masing klan datang sebagai tamu murim liga. Tugas latihan praktek adalah untuk mengawal para tetua kembali ke klan mereka. Instruksi untuk latihan praktek ini diberikan oleh 12 komandan yang tentu saja mereka sebagai wali kelas masing-masing kelas juga akan ikut serta. Sementara itu, di kantor Kwakyun sang pemimpin murim, jendelanya tiba-tiba terbuka dan angin masuk dengan kencangnya. Balok-balok kecil yang sedang dia susun terjatuh karena terkejut, tapi lebih kekesal sih kalau Nara lihat. Dan ternyata itu adalah Guru Gi Myeondok yang tiba-tiba masuk dan berdiri di hadapan sang pemimpin. "Saya ingin menugaskan mereka ke latihan praktek yang berbeda," ucapnya. Kwakyun menanyakan mengapa demikian. "Raja, bukankah Anda telah memerintahkan saya untuk menjadi seorang guru?" ucap Guru Gi Myeondok. "Ya, itu benar," balas pemimpin Kwakyun. "Bagaimana saya mengajar murid saya adalah wewengan dan otoritas saya, ya kan?" tanyanya lagi dan dibenarkan oleh pemimpin Kwakyun. "Jangan bilang kau akan melatih mereka menggunakan metode-metode yang digunakan pada Black Flower Liga. Saya sedikit khawatir tentang itu," ucap pemimpin Kwakyun. "Saya hanya mengubah metode latihan yang cocok untuk para murid," balas Guru Gi Myeondok. Guru Gi Myeondok mengatakan agar pemimpin murid tidak perlu khawatir akan hal itu. Kwakyun juga berpikir seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena ada Yang Junghyuk di kelas itu. Oke, baiklah, aku paham," ucap Kwakyun. "Oh iya, ada sesuatu yang harus dicari tahu. Saya akan memberitahu Anda ketika saya sudah yakin," ucap Guru Gi Myeondok. "Apa dia ketahuan?" ucap Kwakyun dan Guru Gi Myeondok pun seketika menghilang dari hadapannya. Tentu saja dia keluar melalui jendela yang sama saat dia masuk. "Apa aku harus bertanya pada Yang Junghyuk?" ucap sang pemimpin murim. Di depan gerbang Baek Mukwan, terlihat ada begitu banyak orang yang datang dan pergi setiap harinya. Jegalmi mengatakan kalau sudah sebulan sejak semua orang pergi keluar. Sudah jelas mereka semua begitu bersemangat. Nam Gongmei cukup penasaran menantikan mereka akan ditugaskan mengawal tetua dari klan mana. Namun Jegalmi menyuruh mereka untuk menunggu saja. Bagaimanapun semuanya telah ditentukan sejak awal. Mata Nam Gongmei kemudian tertuju pada seorang anak laki-laki di sana. Begitu pula dengan sebaliknya yang membuat keduanya terkejut. "Kakak," ucap anak itu yang langsung berlari menghampiri Nam Gongmei. "Ji Pyong, kau masuk ke White House juga ya?" tanya Nam Gongmei. "Iya kak, meskipun aku mau, tapi ayahku juga sangat memaksaku," ucap anak yang bernama Nam Gong Ji Pyong dan merupakan adik sepupu dari Nam Gongmei. Ji Pyong mengatakan kalau dia berada di kelas Mi. Dia juga menanyakan berada pada kelas mana Nam Gongmei dan Nam Gongmei menjawab kalau dia ada di kelas ular. "Menurutku, kau cocok berada di kelas Mi," ucapnya tersenyum. "Hei kak, karena kau juga lemah di seni bela diri, kau juga akan kesulitan di masa depan. Tapi sekarang kan masa latihan teori, jadi seharusnya kau tidak apa-apa kan?" ucap Ji Pyong. "Latihan teori? Bukannya kami melakukan itu pada hari pertama ketika berlatih di atas gunung," gumam Nam Gongmei. "Aku kesulitan mengingat prosedur operasi standar dan ilmu senjata," ucap Ji Pyong yang mengeluh ini dan itu pada kakak sepupunya itu. "Bukannya ke-12 kelas melakukan metode latihan utama seni bela diri yang sama, 3 metode latihan utama murim," ucap Nam Gongmei.
Jika metode latihan utama murim, ucap Ji Pyong begitu terkejut. Ya, memang kelas ular memiliki porsi latihan berbeda dari kelas lainnya. Jadi wajar kedua orang ini saling bingung dengan pembelajaran kelas mereka. Ji Pyong dengan penuh kebingungan bertanya apa maksud kakaknya itu. Begitu pula Nam Gong Mei yang juga kebingungan melihat Nam Gong Ji Pyong. Mengingat latihan berat mereka di kelas ular membuatnya bertanya-tanya, apakah Ji Pyong benar-benar tidak tahu tentang itu. Katakanlah seperti latihan Sokotu atau Sobian Rip, latihan-latihan yang sangat berat bagi mereka di kelas pertama. Ji Pyong hanya bisa tertawa kecil. Dia benar-benar tidak tahu akan hal itu. Bahkan dia baru pertama kali mendengarnya. Dia lalu mendekat dan berbisik pada Nam Gong Mei. Apa rumornya benar? Kalau guru kelasmu adalah Gui Myeonlok? Tanyanya dan dibenarkan oleh Nam Gong Mei. Kudengar dari ayah kalau dia itu guru yang sangat seram, ucap Ji Pyong. Nam Gong Mei hanya tersenyum. Dia bergumam sepertinya guru mereka juga sangat terkenal di kalangan orang dewasa. Jangan takut, dia bisa diandalkan, ucap Ji Pyong. Ucapannya itu seketika langsung memukul mental keempat teman sekelas Nam Gong Mei di belakang, terutama Jagalmi dan juga Moyongbo. Dia tidak bisa diandalkan sama sekali, ucap mereka berdua serentak. Dan tibalah saatnya kedua sepupu ini berpisah ketika Ji Pyong yang melihat kelompoknya sudah mulai bergerak. Baiklah kakak, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa ya, ucapnya pamit lalu berlari menyusul kelompoknya. Tinggal kita yang tersisa. Kamu ini orang yang sangat santai ya, ucap Nam Gong Mei pada Won Pyo. Bagus kalau kau percaya diri sama kemampuanmu sendiri. Aku salah satu senior di Munpa, jadi tidak akan ada bahaya. Apa kau mau lihat-lihat sekitar? Tanyanya pada Yin Reong. Aku ingin makan makanan enak dan jadi anggota klan Sichuan kalau bisa, jawab Yin Reong. Saat mereka sibuk dengan hal-hal lainnya, Nam Gong Mei malah memikirkan tentang latihan mereka. Dia menyadari ada yang janggal dengan kelas mereka. Tunggu. Kalau kelas teori kami berbeda, tapi bagaimana tentang latihannya? Gumamnya bertanya-tanya. Namun lamunannya dipecahkan dengan kehadiran guru Gui Myeondok dan juga instruktur Yang Jung Hyuk yang akhirnya juga tiba di tempat mereka. Ayo kita pergi anak-anak, ucap sang guru. Mereka bertanya apakah tetua klan yang harus mereka kawal sudah datang. Dia sudah di sini. Ikuti aku, jawab sang guru yang terus berjalan melewati murid-muridnya. Respon sang guru tentu membuat Jagalmi begitu kesal. Nam Gong Mei, jangan ditanya. Jelas dia masih memikirkan mengapa kelas mereka berbeda dengan kelas lainnya. Dan begitulah mereka akan mengawali perjalanan pertama mereka atau latihan praktek sebagai kelompok dari kelas ular. Pelatihan praktek nyata kelas ular dimulai. Faktanya hanya kelas ular saja yang memiliki latihan di luar sekolah yang berbeda. Tentu ini akan menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi murid-murid itu. Setelah berjalan cukup jauh melewati hutan dan pegunungan, akhirnya kelas ular sampai di tujuan mereka. Namun tempat yang mereka datangi bukanlah sebuah klan, melainkan sebuah grup pedagang atas. Tidak lama kemudian diperlihatkan 3 orang yang berjalan keluar dari gerbang grup pedagang tersebut. Dan terlihat pula seseorang pria dewasa yang berlari mengejar ketiga orang itu. Pria itu menahan ketiganya agar tidak pergi. Dia bahkan berlutut memegang kaki salah satu orang itu. Bagaimana bisa kalian pergi tanpa penjaga? Ucap pria tersebut. Mereka cuma orang sewaan. Apa mereka bahkan memang seorang pengawal? Ucap salah satu dari 3 orang itu. Jika kau tidak ingin mati, lepaskan tanganmu sekarang juga. Lanjutnya yang mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menebas Pak Tua tersebut. Panik pastinya Pak Tua itu saat melihat pria di hadapannya akan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Di saat yang bersamaan, Moyongbo dengan cepat mengambil keputusan dan melesat melompat ke arah mereka. Saat dia akan menjatuhkan pedangnya ke tubuh Pak Tua itu, Moyongbo sudah berada di hadapannya dan langsung mencengkram bahu orang itu. Sebut saja si Cambang ya kawan-kawan ya. Moyongbo tidak melepaskan cengkramannya dan menatap si Cambang. Tentu itu membuatnya menjadi sangat kesal. Apa kau mau terus memegangku? Ucapnya. Bukannya melepaskan cengkramannya, Moyongbo malah semakin mencengkram bahu si Cambang dengan kuat. Apa-apaan tenaga bocah ini? Gumam si Cambang. Kakak, bukannya dia cuma anak kecil, jadi pelan-pelan saja, ucap si Jenggot. Si Jenggot lalu menyadari si Cambang yang sepertinya kesulitan melepaskan diri dari cengkraman Moyongbo. Moyongbo yang masih memegang bahu si Cambang menoleh ke arah guru Gui Myeondok dan instruktur Jung Hyuk. Keduanya tidak keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Moyongbo. Bahkan guru Gui Myeondok sesaat kemudian menundukkan kepalanya seakan tidak ada yang terjadi. Tentu itulah yang diharapkan oleh Moyongbo. Kalian bantai dia,
ucap si Cambang, dan kedua rekannya itu langsung melompat bersamaan ke arah Moyongbo. Moyongbo dengan cepat menghancurkan pedang ketiganya. Bahkan ketiga orang itu hanya terdiam, tidak menyangka bahwa lawan yang mereka anggap bocah itu ternyata jauh di atas mereka bertiga. Nasib baiknya bagi ketiga orang itu hanya berakhir duduk berhadapan dengan kelas ular di dalam grup pedagang atas. Sekarang aku akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Katakan dari awal hingga akhir, ucap Guru Gui Myeondok pada tiga orang itu. Bukannya menceritakan pada Guru Gui Myeondok, si Cambang malah melanjutkan berdebat dengan si Patua itu. Tidak. Terlebih lagi, tidak ada satupun perwakilan yang disewa. Kalau kau mau menggunakan grup seperti kami, kau harus membayar 50 sebagai panjarnya. Bukan cuma 15. Kau kira kami ini apa, ha? Ucap si Cambang. Makanya aku bilang, aku akan bayar semuanya sesampainya di sana kan? Balas Pak Tua itu. Si Cambang tentu semakin kesal. Dia berkata kalau Pak Tua itu menganggap remeh grup mereka. Kau masih mengira aku akan menipumu? Jangan begitulah, ucap si Patua mencoba terus membujuk ketiga orang tersebut. Aku tak bisa memahaminya, ucapnya yang memalingkan wajah dari Pak Tua tersebut dan memperhatikan kelompok kelas ular. Bocah itu berbakat, jadi mereka semua pasti berbakat juga kan? Tapi yang satu itu tidak perlu diperhitungkan, gumam si Cambang. Saat ini yang dia pikirkan hanyalah keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Permisi, tapi kami akan pergi sekarang, ucapnya. Guru Gui Myeondok tidak meresponnya dan hanya tersenyum di tempat duduknya melihat mereka berjalan keluar. Saat ketiga orang itu akan keluar, lagi-lagi Pak Tua mencoba menahan mereka. Tunggu, masih ada yang harus aku katakan. Aku tidak mau, ucap si Cambang dan mereka pun berlalu pergi. Sebelumnya, kau mengontrol kekuatanmu kan? Kerja bagus, ucap instruktur Yang Jung Hyuk memuji Moyongbo. Terima kasih. Balas Moyongbo yang tidak hanya senang dipuji, namun juga cukup terkejut mendapatkan pujian dari instruktur Yang Jung Hyuk. Maaf, saya telat memperkenalkan diri. Nama saya Wang Xiaobong. Nama saya Wang Xiaobong dari Shogun Sandan. Terima kasih atas bantuan Anda tadi, ucap Pak Tua itu. Apa dia tetua yang harus kita dampingi selama misi? Tanya Nam Gong Mai pada Jigalmi. Bodoh, hahaha. Jelas-jelas orang itu bukan tetua klan, tapi cuma orang biasa saja. Otakmu itu loh, dipakai dong, ucapnya yang menggunjing Nam Gong Mai. Lagi-lagi, mulut manis dan lembut itu membuat Nam Gong Mai hanya bisa tersenyum dan tidak membalasnya. Saking lembutnya ucapan mulut Jigalmi, Moyongbo juga langsung meliriknya. Guru Gui Myeondok lalu berdiri dan mengatakan kalau dugaannya ternyata benar. Wang Xiaobong juga menanyakan ada apa mereka datang ke grup pedagangnya. Guru Gui Myeondok mengatakan kalau mereka adalah kelas ular dari pasukan putih. Sesekali mungkin Nara akan sebut aja sebagai grup yang menyesuaikan dengan lawan bicara dan situasinya. Kalau begitu, mungkinkah kalian petugas militer White? Apa kalian membicarakan tentang institusi pendidikan murim yang baru didirikan? Ucapnya yang begitu senang. Wang Xiaobong merupakan salah satu petinggi dari grup pedagang ini. Jika melihat situasi barusan, Guru Gui Myeondok yakin telah terjadi sesuatu. Dia meminta Wang Xiaobong memberitahu mereka dengan jelas. Sebenarnya, dulu Shogun Sandan tidaklah besar, tapi grup pedagang ini beroperasi dengan baik. Perkembangan grup pedagang kami juga tidak lepas dari perhatian grup pedagang lainnya. Bos-bos dari grup pedagang lainnya menjadi iri dan mulai merencanakan sesuatu secara diam-diam. Mereka mulai mengambil perwakilan yang menjalin kontrak dengan kami satu persatu. Mereka juga bahkan menyuap semua orang di seluruh wilayah untuk tidak bekerja sama dengan kami. Oleh karena itu, tidak ada lagi orang yang ingin melakukan kontrak dengan Shogun Sandan. Makanya saya mencoba membawa orang dari luar wilayah. Tapi sudah 3 bulan sejak saya kehabisan dana. Wang Xiaobong menjelaskan semua kejadiannya kepada grup ular. Nam Gong Mai, Won Pyu dan juga Moyongbo cukup iba dan miris mengetahui kondisi grup pedagang ini. Tapi berbeda dengan orang satu ini. Bukannya Anda tertipu dengan trik bodoh seperti itu karena Anda tidak terlalu hebat berbisnis. Satu lagi korban mulut yang tidak ada remnya itu. Bagai luka disiram cuka, perasaan dari orang tua satu ini mendengar perkataan Jigalmi. Pak, apakah Anda akan tetap begini? Ngapain menghabiskan waktu padahal kita perlu mendampingi tetua klan murim? Ucap Jigalmi. Permisi, tapi tidak ada tamu yang seperti itu di sini. Pasti ada kesalahpahaman di sini, ucap Wang Xiaobong. Ups, kalian salah. Kita di sini bukan untuk menemukan tetua klan murim, ucap Guru Gui Myeondok yang tersenyum licik kepada murid-muridnya.
Jelas saja, wajah Jegalmi dan Nam Gongmei cukup terkejut dan bertanya-tanya, lantas untuk alasan apa mereka datang ke tempat ini? Wah, hahaha, kita adalah perwakilan yang datang untuk mendampingi orang-orang dari Shoggyum Sandan. Wah, hahaha, jawab Guru Gimyeondok. Semakin kesal tentunya si Jegalmi itu, dan pastinya itu juga membuat Nam Gongmei begitu terkejut. Tidak hanya mereka berdua, bahkan si petinggi Shoggyum Sandan, Wang Xiaobun pun melompat saking terkejutnya tidak menyangka Guru Gimyeondok akan mengatakan hal tersebut. Kita tinggalkan orang-orang itu sebentar dan melihat ketiga orang sebelumnya yang sedang berlutut kepada seseorang. Ada pria aneh dan bocah kecil tiba-tiba muncul. Saya terpaksa mundur, ucap si Cambang melaporkan situasinya. Apa sesulit itu berperan sebagai mata-mata, ucap Jong Cheon Kwak, ketua dari grup pedagang Jong Cheon. Jika kami memintanya untuk langsung membuat kami jadi perwakilannya, dia bisa curiga. Jadi saya mencoba menawar secukupnya dan akhirnya menerimanya. Tapi gara-gara mereka semua jadi berantakan, ucapnya membela diri. Bagi orang ini itu semua hanyalah alasan belaka yang tidak akan mau mereka terima. Pengawal itu lalu mengeluarkan pedangnya. Tentu membuat ketiga orang ini menjadi ketakutan dan panik. Kami minta maaf, ucap mereka yang langsung bersujud memohon maaf. Aku tidak peduli. Ada banyak orang lain yang bisa menggantikan kalian. Pergi dan jangan pernah kembali ke wilayah Hanam lagi, ucap Jong Cheon. Kembali ke grup Shoggyum Sandang, Wang Xiaobong dengan canggung menyampaikan kepada Guru Gimyeondok seperti yang dia katakan tadi. Mereka telah kehabisan dana. Jangan khawatir, tambahan 15 koin akan dibayarkan setelah uang muka sejumlah 15 koin per orang. Mulai hari ini, sampai selesainya pekerjaan kami, kau hanya perlu menyiapkan satu kamar, ucap Guru Gimyeondok. Wang Xiaobong semakin tidak menyangka akan mendapatkan tawaran semurah itu dari Guru Gimyeondok. Namun di sisi lain, dia juga memiliki kekhawatiran tersendiri. Melihat dari pakaian murid-murid kelas ular, Wang Xiaobong menilai kalau mereka terlihat seperti anak-anak dari keluarga bangsawan. Jika mereka mengambil jalan salah yang berbahaya, kemungkinan besar dirinya akan disalahkan oleh klan-klan murim. Untuk saat ini, dia juga tidak punya pilihan lain. Saat dia menerima kelas ular, dia harus ekstra berhati-hati mengambil keputusan. Meskipun pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya dia menerima tawaran Guru Gimyeondok. Baiklah, silakan bersiap-siap dan berbincang pelan-pelan, ucap Wang Xiaobong. Setelah negosiasi selesai dan mereka diterima oleh grup pedagang Shoggyum Sandan, Guru Gimyeondok langsung memberikan arahan kepada murid-muridnya. Beliau satu ini terus berjalan bolak-balik sembari memberikan arahan. Sampai sekarang, kalian harus melakukan latihan dasar yang sulit. Kelas ular, kita takkan melakukan latihan praktek yang palsu itu. Kita akan mengalami pengalaman nyata mulai sekarang, ucap Guru Gimyeondok. Para murid saat ini juga terlihat begitu tegang dan serius mendengarkan setiap kata yang disampaikan oleh sang guru kepada mereka. Jalan menapak menuju ke Grand Forest. Pyosa adalah samurai yang biasanya disewa untuk tugas semacam ini. Bertarung dengan alam liar yang kasar dan para bandit. Itulah pelatihan sesungguhnya. Sekarang, tunjukkan padaku senjata yang kalian bawa. Mayongbo orang pertama yang langsung mengulurkan dan menunjukkan senjata miliknya, disusul oleh Jegalmi yang membawa pedang oren, Yun Reong dengan belati birunya, serta Wen Pyu yang menggunakan tangan kosong. Namun seketika ekspresi dari Guru Gimyeondok berubah. Entah dia kesal atau kaget saat dia melihat sebuah senjata yang bertuliskan tulisan pedang kayu. Dan ya, jelas orang yang membawa pedang kayu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nam Gongmei. Ya, aku memang bilang kalau kita akan melakukan latihan praktek. Tapi pedang kayu, ucapnya mengerutkan kening. Sejauh ini hanya Nam Gongmei yang mampu mengubah ekspresi dari guru satu ini. Aku sudah terbiasa guru, karena ini adalah pedang yang paling sering kugunakan. Ucap Nam Gongmei canggung. Ya, itu tidak penting juga sih, gumam Guru Gimyeondok. Oke, baik anak-anak. Semua orang punya senjata yang bagus. Tapi mulai sekarang, semuanya disita. Asisten instruktur, keluarkan apa yang sudah kau siapkan. Instruktur Yang Jung Hyuk mengiyakan perintah tersebut. Dan begitulah sang guru terus tertawa puas seakan ingin mengerjai murid-muridnya. Sejauh yang telah Guru Gimyeondok amati selama ini, dia telah menentukan dan menyiapkan senjata yang paling pas untuk murid-muridnya itu. Mayongbo sedikit bingung melihat ada cukup banyak pedang yang telah disiapkan oleh sang guru.
Karena penasaran, Moyongbo mengambil salah satu pedang yang ada di kotak itu dan menanyakan senjata apa yang akan mereka gunakan. Moyongbo, cuma kau yang memakai pedang ini, ucap guru Gui Myeondok. Guru, ini bukan pedang, ini cuma besi tua. Itu pedang, balas sang guru. Maaf bilang begini, tapi pedangku Cheongang adalah salah satu pedang berharga keluarga Moyongsi. Ketajamannya mampu membelah batu dan itu juga pedang berharga yang tak akan menumpul meski saling bergesekan dengan pedang lainnya. Ucap Moyongbo mengutarakan penolakannya untuk menggunakan pedang tua yang disiapkan guru Myeondok. Yah, ini memang pedang yang bagus, ucap sang guru. Moyongbo menanyakan bagaimana jika pedang yang disiapkan itu hancur di tengah pertarungan. Tinggal ambil saja pedang yang lainnya, jawab sang guru dengan santainya. Bagaimana kalau pedang itu juga hancur? Tanyanya lagi. Dan pedangnya ada 10. Kau menghatirkan apa sih sebenarnya? Atau mungkinkah kau sangat lemah kalau tidak ada pedang? Hehehe. Puas guru ini membuli Moyongbo. Auto kena mental si Moyongbo ini kawan-kawan. Guru Gui Myeondok ketularan kelakuan Jegalmi ini pasti. Guru Gui Myeondok mengatakan apakah Moyongbo merupakan orang yang tidak bisa bertarung tanpa pedang bagus. Tentu dia tersentak dan tidak bisa membantah sang guru. Ini juga pedang yang bagus, ucap guru Myeondok yang mengambil pedang milik Jegalmi. Pedangku memang bagus, tapi itu cuma pedang biasa. Anda juga berpikir begitu kan, Gui Myeondok, ucapnya dengan sombong. Begitu ya, memang tidak kelihatan spesial sih, balas guru Gui Myeondok menilai pedang milik Jegalmi. Guru Gui Myeondok lalu mengeluarkan sebuah suling dan memberikannya kepada Jegalmi yang membuatnya bertanya-tanya untuk apa suling itu. Apa ini? Seruling? Anda menyuruhku menggunakan seruling bambu untuk umgong, tanyanya dengan wajah yang begitu kebingungan. Jegalmi, jangan bilang kalau jenius sepertimu tidak bisa menggunakan umgong. Tentu saja tidak. Akan kutunjukkan dalam 2 hari, balas Jegalmi. Guru Gui Myeondok lalu berjalan dan berhenti di hadapan Yun Reong yang membuat Yun Reong begitu gugup. Jangan gugup, ucap guru Gui Myeondok sembari memberikannya beberapa kunai beserta dengan tas penyimpanannya. Setelah itu dia berjalan menuju Wonpyo yang sedari tadi hanya memejamkan matanya dan tidak berkata apapun. Dia memberikan mencaku triple stick kepada Wonpyo dan langsung berjalan melewatinya. Dan terakhir dia berhenti di hadapan Nam Gongmai. Nam Gongmai. Iya pak, balas Nam Gongmai. Tidak seperti keempat murid lainnya yang mendapatkan masing-masing senjatanya. Guru Gui Myeondok sama sekali tidak memberikan benda apapun pada Nam Gongmai dan malah merangkulnya. Pertama-tama, kau harus menyusul anak-anak lain, oke? Tapi sepertinya kau masih belum bisa ya, ucap guru Gui Myeondok. Ya, aku masih belum tahu caranya, ucap Nam Gongmai. Kau pasti bisa. Mengkonsentrasikan ki di dalam mata adalah tugas yang sangat sulit karena membutuhkan pengoperasian ki yang baik. Tapi kau berhasil melakukannya. Neigong bermaksud membangun energi alam di dalam tubuhmu. Semua energi mencoba meniru alam. Hal yang sama juga berlaku pada seniman bela diri dari tiap klan. Dan Jeon adalah pondasinya. Ki alam terkumpul di dalam danchanmu dan tidak terbagi. Itu adalah hal yang jarang dilihat pada orang lain selain dirimu. Yang Ki berarti surga, dan Yin Ki berarti bumi. Dan kau kebalikannya. Jadi yang kau butuhkan adalah surga dan bumi harus terbalik, ucap Nam Gongmai yang memotong dan sekaligus menutup penjelasan begitu panjang dari sang guru. Seperti ada yang kurang rasanya jika pada manhwa tidak terdapat satu orang pemabuk yang kuat. Dan sang pengarang lalu memperlihatkan kita karakter pemabuk itu. Bagus, tidak ada orang yang datang untuk melihatku pergi. Jadi aku sendirian. Mungkinkah kalian mengabaikan fakta bahwa aku salah satu tetua klan? Ucap kakek-kakek pemabuk yang belum disebutkan namanya ini. Kita kembali ke grup pedagang Shogom Sandan yang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan bersama dengan kelas ular. Terlihat Moyongbo, Jegalmi, Wonpyo, dan juga Yun Reong yang mencoba senjata mereka masing-masing yang diberikan oleh guru Myeondok. Tidak lama kemudian, sang guru datang menghampiri mereka. Latihan praktek akan dimulai sekarang. Tujuan kita adalah menjaga grup pedagang tetap aman selama perjalanannya dari Henan ke Hebei. Kalian tidak akan pernah tahu akan menghadapi apa dalam perjalanan ini. Jadi selalu ingat untuk tetap siaga, khususnya di hutan. Kalian harus sangat berhati-hati. Pastikan grup pedagang dan barang-barangnya tetap aman. Aku hampir lupa. Setelah latihan praktek selesai, aku akan menunjuk satu orang sebagai ketua sementara, ucap guru Gui Myeondok.
Dan ternyata dari balik pohon besar itu ada sosok hitam bermata putih yang berjumlah 3 sedang mengintai mereka. Ya, yang jelas mereka bertiga ini bukan setan ya kawan-kawan. Perjalanan mereka dimulai. Siang hari telah berlalu dengan cepat. Terlihat para anggota kelas ular yang siaga di setiap sisi rombongan grup pedagang ini. Tentu saja itu tidak termasuk si guru yang satu ini yang sedang tidur di belakang kereta. Setelah melakukan perjalanan jauh seharian penuh, serta malam yang sudah semakin larut, mereka memutuskan untuk singgah dan berkemah lalu melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Saat semuanya sedang beristirahat, Nam Gongmai memisahkan diri dari kelompok dan melanjutkan latihannya. Seakan tidak kenal waktu dan lelah, Nam Gongmai terus berlatih dan memahami cara mengaplikasikan teknik reverse flow. Nam Gongmai menggunakan kedua tangannya untuk berdiri, melatih fisiknya serta terus mencoba untuk mencari cara membalikan aliran ki-nya, aliran Qi Yan dan Yang dan Tiannya. Usaha Nam Gongmai akhirnya tidak sia-sia. Dia berhasil mengalirkan Qi-nya ke dantiannya tanpa mengganggu Qi yang telah terkontaminasi. Namun itu tidak bertahan lama dan akhirnya dia terjatuh dan tersungkur ke tanah karena kelelahan. Akhirnya aku menemukan petunjuk. Tapi ini cukup berbahaya. Kalau aku menyimpan sedikit saja dari meridian ketika menggunakan Qi-ku untuk reverse flow, tubuhku bisa terkena dampaknya. Apa aku masih kurang tekad? Apa aku siap mempertaruhkan hidupku? Gumamnya yang melamun sendirian. Nam Gongmai tersadar dari lamunannya ketika guru Gui Myeondok datang dan menegurnya. Sudah larut malam, ucap sang guru. Oh, guru, sekarang bukan waktunya untuk berlatih, ucap sang guru. Guru, ada yang ingin kutanyakan, ucap Nam Gongmai. Namun sang guru langsung menyela perkataannya. Sudah giliranmu jaga malam, kembalilah sekarang juga, perintah sang guru menatap Nam Gongmai dengan seramnya. Sembari meminta maaf kepada sang guru, Nam Gongmai bergegas berlari ke perkemahan. Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat seram? Gumam Nam Gongmai bertanya-tanya. Guru Gui Myeondok memerintahkan Nam Gongmai untuk kembali berkumpul dengan rombongan mereka, tapi dia sendiri tetap bertahan di tempat itu. Ekspresi dan tatapannya menjadi serius. Ternyata ada banyak orang jahat di sini yang berniat membunuh seorang bocah. Aku akan menangani kalian kalau kalian berani. Apakah kalian pikir aku tidak bisa melihat kalian kalau kalian tetap diam? Kalian kok sangat bodoh ya, ucap guru Gui Myeondok tersenyum dan mengambil sesuatu dari balik bajunya. Sesaat kemudian muncullah beberapa orang di hadapan guru Gui Myeondok. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sudah mengamati kelas ular ini sejak di gerbang grup pedagang Shogyeom Sandan. Orang ini, aku tidak tahu bagaimana caramu menyadari kehadiran kami. Tapi kelihatannya kau tidak paham dengan situasi saat ini, ucap si Dai X itu. Dia terus memperhatikan gerak-gerik dari guru Gui Myeondok yang terlihat begitu lemah di matanya. Dan sesaat kemudian, dia begitu terkejut saat mulai sadar apa yang dilakukan orang di hadapannya itu. Apa? Aku paham sekarang. Ucapnya sembari menertawakan guru Gui Myeondok. Guru Gui Myeondok dibuat bingung. Kenapa orang itu tiba-tiba saja tertawa seperti itu? Apa kau otak udang ya? Ucap guru Gui Myeondok. Ups, aku penasaran kenapa orang yang kelihatan lemah ini mendekati kami dengan percaya diri. Ternyata untuk mengulur waktu supaya bocah tadi bisa kabur. Kau tidak perlu berusaha sebegitu kerasnya. Lagi pula, bukan hanya bocah yang tadi, tapi yang lainnya juga akan mati. Ucap si X yang berpikir kalau guru Gui Myeondok sengaja menyuruh Nam Gongmai melarikan diri. Yang nyatanya tentu saja semua perkiraannya itu adalah salah besar. Jadi kalian datang dengan rencana yang kejam ya, ucap guru Gui Myeondok. Guru Gui Myeondok perlahan mengeluarkan tangannya dari balik bajunya. Itu membuat si X menjadi waspada. Kalau begitu kita lihat nanti, setelah aku menghajar kalian semua satu persatu, lanjut sang guru yang ternyata mengeluarkan topengnya. Kukira akan mengeluarkan senjata, tapi ternyata cuma topeng doang. Apa kau mau menampilkan pertunjukan opera? Candaanmu kelewatan, ucap si X. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk menyerang guru Gui Myeondok. Dan dengan cepat, salah satu dari mereka langsung menerjang guru Gui Myeondok. Guru Myeondok sama sekali tidak bergeming dan hanya berdiri diam di tempatnya. Dia terus menatap ujung pedang yang semakin mendekati wajahnya. Hingga akhirnya dia memakai topengnya sepenuhnya saat ujung bilah pedang hanya tinggal beberapa senti saja akan merobek wajahnya. Sebuah ledakan terjadi dari arah guru Gui Myeondok berdiri.
Guru Gui Myeondok menghela nafas di tengah-tengah kabut yang perlahan memudar akibat ledakan barusan. Orang yang menyerangnya barusan juga sudah dijatuhkan dengan cepat oleh Guru Gui Myeondok tanpa mereka sadari. Tatapannya memancarkan aura yang begitu menyeramkan. Karakter aslinya yang dia tutupi di depan murid-muridnya saat ini dia munculkan. "Apa kau pikir aku bercanda?" ucapnya. "Apa? Ini? Kok kenapa begini?" ucap si X yang terbata-bata begitu terkejut karena ternyata sang Guru Gui Myeondok bukanlah orang lemah seperti yang dia pikirkan. Semakin dia memperhatikan Guru Gui Myeondok, semakin tidak menyangka dia jika temannya dikalahkan dengan begitu mudah. Lalu tanpa kata sepatah kata pun, Guru Gui Myeondok langsung menghilang dari hadapannya yang membuatnya menjadi semakin panik. Dan sesaat kemudian, Guru Gui Myeondok sudah berada di atas pundak salah satu bawahan di belakangnya. Dia menjerit kesakitan karena Guru Gui Myeondok mencengkram kepalanya dengan begitu kuat. Guru Gui Myeondok mendaratkan beberapa pukulannya di perut orang itu. "Trik seperti apa lagi yang akan kalian tunjukkan pada aku selanjutnya?" ucap Guru Gui Myeondok yang tetap mencengkram kepala orang itu. "Baju hitam, topeng hantu, baju hitam, topeng hantu." Si X terus mengulangi kata-katanya itu. Dia mencoba mengingat apakah ada orang sekuat itu yang memiliki penampilan seperti orang di hadapannya. Tanpa perintah dari si X, dua bawahannya langsung melompat untuk menyerang Guru Gui Myeondok. Tentu saja, Guru Gui Myeondok dapat dengan sangat mudahnya menghindari bahkan mendaratkan tinjunya kepada dua orang itu. Para assassin itu tidak percaya melihat kedua rekannya yang ditumbangkan begitu cepat. "Baju hitam, Gui Myeondok," ucap si X begitu panik. Dia dengan cepat memperingatkan rekan-rekannya yang lain untuk berhati-hati. "Orang itu, dia adalah Gui Myeondok. Semuanya waspada dengan dokong," ucapnya. "Waspada dengan racun?" ucap Guru Gui Myeondok yang berjalan mendekati mereka. Tubuhnya bergetar dengan hebatnya. Guru Gui Myeondok menahan tawa yang terbahak-bahak itu. Apakah kalian pikir aku menggunakan racun karena namaku Gui Myeondok? Orang-orang yang tidak terlalu tahu tentangku selalu salah paham," ucap Guru Gui Myeondok. "Salah paham?" gumam si X yang tidak mengerti maksud dari perkataan Guru Gui Myeondok dan terus waspada jika saja Guru Gui Myeondok langsung menyerang mereka. Dok ya, di namaku bukan berarti racun, tapi itu berarti sendirian," ucap Guru Gui Myeondok menatap para assassin dengan tajam. Si X tentu menjadi semakin bingung. Dia hanya bisa mengerutkan alisnya dan bertanya apa maksud dari Guru Gui Myeondok. "Omong kosong apa yang kau katakan?" ucap salah satu assassin yang sudah tidak tahan mendengar ocehan Guru Gui Myeondok dan langsung melompat hendak menyerangnya. Namun sial baginya, Guru Gui Myeondok dengan mudah mendaratkan tinjunya dan melemparkannya ke belakang. Setelah itu, dia mengatakan bahwa dia juga sangat membenci Poison Art. Lalu dengan cepat Guru Gui Myeondok menggunakan ki-nya untuk menarik si X ke arahnya. Tanpa hambatan sedikit pun, Guru Gui Myeondok meraih dan mencengkram leher si X dengan begitu kuat. "Jadi, selanjutnya apa yang mau kau lakukan?" ucap Guru Gui Myeondok. Beralih sejenak ke perkemahan grup pedagang bersama dengan murid-murid kelas ular serta para pedagang. Terlihat Wonpyu dan Moyongbo yang masih memperhatikan dan mempelajari senjata mereka masing-masing. Begitu pula dengan asisten Yang Jung-hyuk yang bersandar santai di pohon namun tetap waspada jika saja ada serangan tiba-tiba dari musuh. Namun sesaat kemudian dia begitu terkejut ketika mendapatkan transmisi suara dari Guru Gui Myeondok yang menyuruhnya untuk bergegas ke tempatnya. Tanpa berpikir lama, dia langsung meninggalkan para murid. Tentu sembari bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi saat ini pada Guru Gui Myeondok. Tidak membutuhkan waktu yang lama, sang asisten akhirnya tiba di tempat sang guru. Tentu saja pemandangan di hadapannya membuatnya begitu terkejut. "Asisten Guru Yang Jung-hyuk, kau terlambat," ucap Guru Gui Myeondok dengan santainya setelah menghajar semua pria berjubah hijau itu. Masih dengan keterkejutannya, asisten Jong Hee-hyuk seakan tidak percaya bahwa Guru Gui Myeondok telah membunuh mereka semua. Aku tidak membunuh kalau bukan misi. Jadi aku hanya mematahkan beberapa tulang mereka. Ya, tentu saja menghancurkan dantian mereka," ucap sang guru menjelaskan keadaannya. Pernyataan dari sang guru membuatnya semakin terkejut. Dia lalu menanyakan kepada sang guru terkait siapa mereka ini. "Apa kau tidak bisa lihat? Mereka itu assassin." Tampaknya mereka juga menerima pelatihan yang cukup," jawab Guru Gui Myeondok.
Mereka bukan bandit hutan biasa, melainkan seorang asasin. Sebenarnya, siapa dan apa tujuan mereka sebenarnya? Tanya asisten Yang Jung-hyuk. Guru Kim Yeon-dok menilai jika sepertinya ada pasukan yang mencoba menyingkirkan grup pedagang Seokgyeom Sandang dan rela menghabiskan uang yang cukup banyak untuk ini. Itu juga tidak menutup kemungkinan mereka akan muncul kembali ke depannya. Mereka adalah asasin yang terlatih. Anak-anak dalam bahaya. Latihan ini harus dihentikan, ucap asisten Yang Jung-hyuk yang begitu panik. Berbeda dengan reaksi yang diberikan oleh sang asisten, sang guru malah meresponnya dengan santai dan melarang untuk menghentikan pelatihan yang sedang mereka jalani saat ini. Jangan hentikan pelatihannya, kau menangani asasinnya. Biarkan anak-anak yang menangani para bandit hutan, perintah guru Kim Yeon-dok. Hah? Baik, siap. Tunggu. Maksud Anda? Ucap asisten Yang Jung-hyuk yang dibuat begitu bingung. Dari ucapannya sebelumnya, tentu saja sang guru berniat untuk meninggalkan mereka sementara waktu. Terlebih lagi saat ini dia kembali memasang topengnya. Karena ada urusan, aku akan pergi sebentar. Dan juga, jaga baik-baik kelas ular. Kemampuanmu sebagai Sword Demon kecil sudah cukup untuk menangani para asasin. Ucap sang guru menyemangati instruktur Yang Jung-hyuk. Instruktur Yang Jung-hyuk yang cukup penasaran akhirnya menanyakan kemana sang guru akan pergi di saat situasi genting seperti ini. Haruskah aku sebut ini sebagai kunjungan ke rumah? Jawab sang guru sembari menatap langit. Dan bersamaan dengan itu dia seketika telah menghilang dari tempat ini. Kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah ya. Guru? Oh, guru. Ucap asisten Jong Hyuk penuh tanya namun sudah ditinggalkan sendiri oleh sang guru. Tidak ingin berlama-lama di tempat ini, asisten Yang Jung-hyuk kembali ke tenda mereka dan berpapasan dengan Nam Gong-mai. Nam Gong-mai yang melihat asisten Yang Jung-hyuk kembali seorang diri langsung menanyakan di mana keberadaan sang guru. Asisten Yang Jung-hyuk tidak menjawab dan bertanya kembali mengapa Nam Gong-mai menanyakan keberadaan sang guru padanya. Nam Gong-mai menjelaskan kalau tadi sang guru menyuruhnya untuk kembali. Jadi dia berpikir sang guru juga akan langsung kembali. Namun hingga saat ini dia tidak melihat keberadaan guru Kim Yeon-dok. Dia ada urusan penting, jadi dia pergi sebentar. Misinya masih akan tetap lanjut seperti biasanya. Jadi fokus saja pada latihanmu, jawab asisten yang terlihat penuh beban. Meskipun Nam Gong-mai mengiyakan jawaban sang asisten, namun di benaknya dia tetap saja bertanya-tanya di mana keberadaan sang guru. Bagaimanapun masih ada begitu banyak pertanyaan terkait reverse flow yang ingin dia tanyakan pada guru Kim Yeon-dok. Seseorang kemudian menghampiri dan menanyakan alasan mengapa asisten Jang Hyuk belum tidur. Asisten Yang Jung-hyuk menyuruhnya untuk tenang saja, karena dia masih bisa menutup matanya sesekali sembari berjaga. Pria itu merupakan ketua bisnis karavan dalam perjalanan ini, Wang Ik-hyun, itulah namanya, dan dia begitu senang serta lega karena Yang Jung-hyuk si Sword Demon kecil ikut serta dan menjaga mereka. Asisten Yang Jung-hyuk bukanlah seseorang yang haus akan pengakuan. Dia mengatakan bahwa dalam perjalanan ini para muridlah yang jauh lebih membantu mereka dibandingkan dirinya. Sembari melihat anak-anak kelas ular, Wang Ik-hyun mengatakan jika itu pasti sangat sulit bagi mereka, mengingat usia mereka yang masih sangat muda. Dia juga mengatakan kepada asisten Yang Jung-hyuk jika dia bisa tidur dengan nyaman keesokan harinya. Asisten menyangkalnya dan mengatakan jika itu tidak mungkin karena kecepatan perjalanan mereka tidak memungkinkan untuk meninggalkan gunung besok hari. Wang Ik-hyun membenarkannya, namun di jalan ini ada sebuah desa kecil bagi para petani slash and burn. Dia menjelaskan bahwa mereka selalu berhenti di desa tersebut setiap kali menaiki gunung. Mereka mempertahankan hubungan yang bagus dengan para petani di desa tersebut dengan membeli hasil panen serta bertukar kebutuhan satu sama lain. Tapi, siapa pria penyakitan yang datang denganmu? Ucap Wang Ik-hyun dengan polosnya karena memang tidak tahu apa-apa tentang guru Kim Yeon-dok. Pertanyaannya tentu membuat sang asisten menjadi melek seketika. Yang Jung-hyuk hanya mengatakan kalau guru Kim Yeon-dok akan bergabung dengan mereka lagi nanti. Namun dia tidak ingin repot-repot menjelaskan tentang sang guru termasuk membenarkan namanya. Waktu berlalu cukup cepat. Keesokan harinya mereka tidak menunggu lama dan langsung melanjutkan perjalanan menuju desa para petani untuk beristirahat dengan nyaman. Sebagai pemimpin, Wang Ik-hyun tentu berada pada barisan depan yang pastinya didampingi oleh asisten Yang Jung-hyuk. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan tanaman yang ada di depan jalan. Mereka tiba-tiba bergerak dan memaksa mereka untuk berhenti. Para murid kelas ular juga merespon hal tersebut dengan sangat cepat. Mereka dengan cepat mengambil posisi masing-masing dan berada di depan Wang Ik-hyun yang sebagai pemimpin untuk melindunginya. Celup, Pak. Halo Pak, ucap bocah dari balik semak-semak dan langsung menyapa Wang Ik-hyun.
Betapa terkejutnya dia ketika dia keluar dari semak-semak itu karena langsung dihadapkan oleh para murid kelas ular yang sudah bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Oh, Jin Hyo toh. Wah, sudah lama ya, ucap Wang Yikyun yang benar saja mereka saling kenal satu sama lain. Instruktur Yang Jin Hyung menanyakan apakah Wang Yikyun mengenalnya. Dia adalah anak dari desa yang kemarin kubilang. Anak ini berkeliling mengumpulkan tanaman herbal bersama kakeknya, jawabnya. Dia kemudian turun dari kudanya dan menanyakan apakah Jin Hyo mendapatkan banyak tanaman herbal kali ini. Sembari menyodorkan kantong pencariannya, dia mengatakan kalau dia mengumpulkannya sejak subuh tadi. Hohoho, kayaknya aku harus mempertimbangkan harga obat-obatan herbal dengan murah hati. Jin Hyo tentu begitu senang dan sangat berterima kasih pada Wang Yikyun. Terima kasih, Paman. Jangan panggil aku Paman, panggil Hyung saja ya, balas Wang Yikyun sembari mengelus kepala Jin Hyo. Wang Yikyun menanyakan di mana keberadaan si kakek. Jin Hyo mengatakan kalau kakeknya saat ini punggungnya sedang sakit. Oleh karena itu pula dia mencari herbal seorang diri hari ini. Setelah perbincangan yang cukup singkat itu, mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke desa bersama-sama dan beristirahat di desa ini. Di perjalanan, Jin Hyo yang sedari tadi memperhatikan Nam Gong Mai akhirnya tidak bisa menahan untuk menanyakan sesuatu. Menanyakan apakah Nam Gong Mai serta yang lainnya juga dari grup bisnis ini. Nam Gong Mai mengatakan kalau mereka hanya mendampingi grup bisnis ini untuk sementara waktu saja, setidaknya selama perjalanan di gunung. Jin Hyo terlihat begitu bersemangat mendengar jawaban Nam Gong Mai. Baginya, Nam Gong Mai serta yang lainnya sangat kuat dan bisa menggunakan seni bela diri. Nam Gong Mai tidak membalas ucapan Jin Hyo, sebaliknya dia sedikit tersentak dan jatuh pada lamunannya. Di mata Nam Gong Mai, kelas ular yang dia lihat saat ini tidak seperti yang dikatakan oleh Jin Hyo, setidaknya itu tidak sepenuhnya benar. Yang kulihat dari kelas ular, Mo Yongbo, dia punya kekuatan serta stamina yang bisa termasuk ke orang terkuat. Khususnya dia menggunakan Sword Art of Destruction dari keluarga Moyong yang membawa prinsip keadilan dan kelincahan. Bahkan tarian pedang yang ditunjukkannya selama ini menunjukkan image masa kecil Nam Gong Il Hyung. Jegalmi berdasarkan teknik bela diri keluarga Jegal. Mereka kebanyakan menggunakan alteritas serta khayalan untuk menipu musuh. Terlebih, dia bertarung dengan memperhitungkan beberapa langkah ke depan lalu muncul dengan strategi sempurna. Seorang jenius di bidang literatur dan seni. Sulit untuk menemukan orang sepertinya. Bahkan Won Pyo sepertinya dia sudah menguasai banyak seni bela diri dan menggunakan seni bela diri yang disebut Boksung Shaolin sebagai dasarnya. Dia sangat pendiam. Ya, orang berkemampuan tidak perlu banyak bicara. Dan juga ada Yun Reyong. Meskipun sifatnya pemalu, dia punya pengetahuan mendalam tentang akupuntur dan aliran darah serta bisa mengidentifikasi lokasi secara akurat. Selain itu, dia memiliki humor yang bagus dan juga punya kemampuan untuk merasakan dan menghindari bahaya. Semua orang di sini kuat. Ya, kuat. Kecuali aku, gumam Nam Gong Mai. Dengan penuh keringat, Nam Gong Mai menjawab pertanyaan Jin Hyo kalau mereka memang kuat. Jin Hyo menyadari ada yang aneh dengan reaksi dan jawaban dari Nam Gong Mai. Tentu saja dia merasa bingung dan bertanya-tanya. Kakak juga kan? Tanyanya. Pertanyaan Jin Hyo sontak membuatnya terdiam sejenak. Aku masih lemah, jawab Nam Gong Mai tanpa menyembunyikan sedikit pun ketidakmampuannya. Wah, sudah kuduga. Kakak-kakak yang lain itu... bagaimana ya bilangnya? Mereka selalu kelihatan percaya diri, tapi kakak kelihatan gelisah, ucap Jin Hyo. Nam Gong Mai sama sekali tidak menyangkal dan marah dengan ucapan dari bocil itu. Namamu Jin Hyo kan? Apa kau tertarik dengan seni bela diri? Tanya Nam Gong Mai. Ya, aku akan belajar seni bela diri dan akan jadi seorang master suatu hari nanti agar aku bisa melindungi kakek dan adikku, jawab Jin Hyo. Nam Gong Mai mengingat ucapannya saat dia masih begitu kecil, sama dengan yang dikatakan oleh Jin Hyo. Sembari meraih kepala dari Jin Hyo, Nam Gong Mai mengatakan kalau Jin Hyo itu masih kecil tapi sudah keren sekali. Bukannya tersanjung, Jin Hyo malah mengatakan apa yang dilakukan oleh Nam Gong Mai itu seram baginya. Karena Nam Gong Mai yang hendak melepaskan tangannya dari kepala Jin Hyo, akhirnya Jin Hyo menendang kaki Nam Gong Mai yang membuatnya teriak kesakitan. Kakak juga masih kecil, teriaknya sembari berlari ke depan. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sudah begitu dekat dengan desa tempat tinggal Jin Hyo. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sudah begitu dekat dengan desa tempat tinggal Jin Hyo. Akan
Akan tetapi, betapa terkejutnya Wang Yiqian saat dia baru saja akan memasuki gerbang desa tersebut. Kegembiraan yang awalnya dia rasakan seketika berubah drastis ketika melihat begitu banyak mayat berserakan di dalam desa itu. Para warga telah dibantai oleh orang-orang yang belum diketahui. Tanpa sepatah kata pun, Jin Hyo berlari dengan kencang meneriaki kakeknya. Kakek! Kakek! Air matanya dengan cepat membasahi seluruh pipinya yang masih mungil itu. Tidak satu pun di antara mereka yang akan menyangka pemandangan pembantaian terhadap warga desa akan menyambut kedatangan mereka hari itu. Jin Hyo akhirnya tiba di kediamannya, dan di sana sudah ada sang kakek yang terbaring tak berdaya. Syukurnya, meskipun kondisinya sangat parah, si kakek masih bisa bertahan hidup. Kakek, tenanglah kakek, ucap Jin Hyo yang bersyukur karena si kakek masih hidup meskipun dengan luka yang cukup parah. Para keparat itu, mereka keparat itu tidak boleh begini. Suara tua yang lemah terbata-bata dikeluarkan oleh si kakek. Sementara itu, Nam Gongmai yang sedari tadi mengikuti Jin Hyo masih diam membisu tanpa sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, kita diperlihatkan si kakek yang saat ini sudah ditangani dan diobati. Selain perban yang menutupi luka sayatan di tubuhnya, terdapat pula jarum akupuntur yang cukup banyak ditancapkan pada tubuh sang kakek. Setelah menyusuri dan melihat keadaan desa, salah satu anggota grup bisnis itu melaporkan kepada Wang Yiqian bahwa hanya ada beberapa orang saja yang selamat. Bahkan kebanyakan dari mereka yang selamat mengalami luka berat. Beruntung di kelas ular ada Yun Reong yang ahli dalam akupuntur. Sedikit banyaknya kemampuan medis yang dia ketahui sudah lebih dari cukup untuk mengobati kakek Jin Hyo dan juga warga desa lainnya. Sang kakek yang sempat pingsan kini pun secara perlahan telah sadar, meskipun dia terlihat bingung karena kehadiran kelas ular. Si kakek yang tiba-tiba saja bangkit dari baringnya sungguh sangat mengagetkan Yun Reong. Yun Reong mengatakan kalau dia belum boleh bergerak. Akan tetapi si kakek seakan tidak peduli dengan perkataan dari Yun Reong. Jinre, ucapnya menyebutkan sebuah nama. Bandit itu menculik cucu perempuanku. Tolong selamatkan dia, pintanya kepada anggota kelas ular. Si kakek menjelaskan bahwa bukan hanya cucunya saja yang diculik. Para bandit itu juga menculik seluruh wanita yang ada di desa ini. Sang kakek sangat berharap jika mereka bisa membantunya menyelamatkan cucu wanitanya serta seluruh warga desa yang diculik. Dia bahkan tidak segan-segan untuk memohon serta bersujud di hadapan asisten Yang Jung Hyuk. Tolong bantu. Tolonglah. Kumohon padamu, tolonglah. Ucapnya memohon yang bahkan mengabaikan rasa sakit dari luka yang ada pada tubuhnya yang kurus dan tua itu. Namun, asisten instruktur Yang Jin Hyuk belum merespon permohonan dari si kakek. Entah apa yang akan dilakukannya. Kakek, ucap Jin Hyo yang menghampiri kakeknya. Keduanya menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, dia tidak sanggup melihat kakeknya bersujud seperti itu. Namun di sisi lain, hanya kelas ular saja yang dapat membantu mereka menyelamatkan sang adik untuk saat ini. Pemandangan di hadapannya ini membuat Nam Gongmai menjadi semakin kesal. Dia ingin mengambil sebuah tindakan, namun dia juga sadar akan kemampuan yang dia miliki. Prioritas utama kami sekarang adalah misi pendampingan. Tapi, Guru Kim Yong-dok juga bilang bahwa alasan para faksi berbeda dengan bandit adalah karena mereka menggunakan kekuatan mereka untuk membantu dan melindungi orang-orang. Gumam Nam Gongmai. Hari kini sudah semakin sore. Keputusan harus segera diambil oleh asisten Yang Jung Hyuk. Mereka harus tetap meneruskan pelatihan, namun di samping itu, mengabaikan warga desa adalah hal yang tidak mungkin bagi mereka. Perdebatan tentu saja terjadi di antara mereka, terutama bagi Nam Gongmai yang begitu bersikeras agar mereka mau membantu para warga yang diculik oleh para bandit. Asisten Yang Jung Hyuk sebenarnya juga ingin membantu, namun untuk saat ini prioritas utama mereka adalah misi mereka saat ini. Dia juga berpikir jika bisa saja ini kemungkinan merupakan jebakan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membiarkan grup bisnis di sini tanpa pengawasan mereka. Meskipun asisten Yang Jung Hyuk sudah menjelaskan padanya, Nam Gongmai tetap bersikeras agar bisa membantu mereka. Tetap saja, kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Apa yang kita pelajari di White Academy adalah untuk melindungi orang-orang dengan menggunakan cara yang adil dan bekerja sama, ucap Nam Gongmai mengutarakan pendapatnya. Dan untuk kali ini, Moyombo juga angkat suara dan mengatakan kalau dia setuju dengan apa yang diutarakan oleh Nam Gongmai. Tidak hanya Moyombo, Yun Reong dan Won Pyu juga menganggukkan kepalanya pertanda mereka semua setuju untuk menyelamatkan warga desa yang diculik. Kalau mereka adalah bandit hutan, kita juga pasti bakalan berhadapan dengan mereka nantinya. Jadi tidak masalah kalau mau melawan mereka sekarang.
Mereka bahkan berani melakukan ini di luar teritori mereka. Ini harus dibalas dong. Kita tidak bisa mengabaikan hal ini, ucap Jegalmi yang terlihat begitu bersemangat untuk menghajar para bandit-bandit ini. Seperti yang dikatakan Jegalmi, cepat atau lambat pada akhirnya mereka akan menghadapi para bandit itu. Wang Yiqiun menghampiri asisten Yang Jung-hyuk dan mengatakan kalau dia juga setuju dengan rencana penyelamatan. Dia menyuruh Yang Jung-hyuk untuk tidak khawatir terhadap grup bisnis mereka. Bagaimanapun juga tempat ini sudah tersapu bersih. Jadi menurutnya para bandit tidak akan datang ke tempat ini lagi. Sang asisten hanya bisa diam menatap para muridnya yang memasang wajah-wajah serius menatap dirinya. Lalu sesaat kemudian terlihat senyum tipis dari bibir sang asisten. Dia bergumam di benaknya. Tampaknya mereka sudah menetapkan pikiran mereka. Kalau begitu, mulai sekarang kita akan menyelamatkan para penduduk desa, ucap asisten Yang Jung-hyuk pada murid-muridnya. Dia lalu membagi tim menjadi dua bagian. Nam Gongmai menjadi begitu bersemangat. Dia begitu percaya diri pasti akan menyelamatkan warga desa yang telah diculik. Tim penyelamat mencangkup Moyombo, Wonpyu, dan juga Jegalmi serta aku. Yun Ryong dan Nam Gongmai akan tetap di sini menjaga para pedagang, ucap asisten Yang Jung-hyuk, dan tentu saja pembagian tim tersebut membuat Nam Gongmai seketika cemberut. Instruktur? Sebentar. Aku, ucap Nam Gongmai yang ingin melayangkan protesnya. Saat dia hendak melanjutkan perkataannya, asisten Yang Jung-hyuk tiba-tiba menyodorkan sebuah suar pada Nam Gongmai. Ini adalah suar. Kalau terjadi sesuatu ketika menjaga tempat ini, tembak suaranya ke udara. Jangan melarikan diri, ucap asisten dengan tegas kepada Nam Gongmai. Tapi instruktur, aku juga ingin bergabung dengan... Tidak, kau tak akan membantu sama sekali walaupun ikut. Celah Jegalmi yang langsung memotong dan menegaskan jika Nam Gongmai ikut, dia sama sekali tidak akan membantu, ucapnya. Nam Gongmai hanya bisa terdiam tertunduk. Meskipun dia bersikeras untuk ikut, namun dia juga sadar dengan kemampuan yang dia miliki. Dia benar sih, tapi meski aku mencoba membantu, aku tidak bisa menggunakan ki. Jadi penyelamatannya bisa tertunda gara-gara aku, gumam Nam Gongmai. Setelah merenung sejenak, akhirnya Nam Gongmai pun menurunkan egonya dan mengikuti semua pengaturan asisten Yang Jung-hyuk. Tolong selamatkan mereka, ucapnya dengan berat kepada teman-temannya. Tidak lama setelah semuanya setuju dengan pembagian tim tersebut, asisten Yang Jung-hyuk, Moyongbo, Jegalmi, serta Wonpyu langsung bergegas mengejar para bandit. Instruktur Yang Jung-hyuk memerintahkan mereka untuk mempercepat langkah mereka dan terus bergerak maju. Namun tentu saja perjalanan mereka tidak akan semulus yang diperkirakan. Beruntungnya, Moyongbo yang berada pada posisi terdepan memiliki refleks yang sangat baik. Setelah menghindari serangan yang tiba-tiba itu, Moyongbo langsung melompat ke depan untuk memperlebar jarak dengan bandit tersebut. Apa mereka menunggu untuk menyerang kami secara mendadak? Gumam Moyongbo. Saat ini tim penyelamat yang dipimpin oleh instruktur Yang Jung-hyuk telah dikepung oleh para bandit gunung yang menyergap mereka. Tidak ada kepanikan maupun rasa takut yang tergambar dari wajah instruktur. Bagaimanapun, dia merupakan salah satu dari anggota skuadron merah. Sesuai dengan yang diarahkan oleh guru Kim Yeon-dok, instruktur Yang Jung-hyuk hanya akan mengamati para murid yang dia bawa untuk melawan para bandit gunung. Hahaha, bocah. Ngapain kalian mengikuti kami? Ucap para bandit yang meremehkan para murid. Waktunya memberikan mereka pelajaran, gumam Moyombo. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Moyombo mengalirkan energi ki-nya ke seluruh tubuhnya dan juga memfokuskannya pada pedangnya. Tim penyelamat yang dipimpin oleh instruktur Yang Jung-hyuk kini telah dikepung oleh para bandit gunung. Kedua kelompok ini bersiap untuk saling bertarung. Salah satu bandit yang sebelumnya menyerang Moyombo tidak menyangka jika dia bisa menggunakan ki di usia yang semuda itu. Moyombo yang sudah bersiap dengan ki-nya langsung menerjang ke depan untuk menyerang bandit tersebut. Dengan cepat, Moyombo sudah berada di hadapannya. Meskipun dia cukup kaget, namun dia masih sempat untuk menangkis serangan dari Moyombo. Karena pedang yang dia gunakan saat ini bukanlah pedang terbaik yang selama ini dia gunakan, tentu saja kualitas pedang itu tidaklah cukup baik dan dengan mudahnya dapat hancur. Bandit yang menyadari bahwa pedang yang digunakan oleh Moyombo sebenarnya hanyalah pedang ronsokan tentu membuatnya senang dan langsung melancarkan serangan balik. Moyombo melompat ke udara dan dengan mudah menghindari ayunan kapak dari bandit ini. Dia berputar di udara dan bersiap dengan tendangannya. Tendangan yang cukup keras mendarat tepat di wajah bandit itu. Meskipun terkena tendangan telak dari Moyombo, sang bandit masih bisa mempertahankan posisinya meskipun dia terseret beberapa langkah ke belakang. Pedang ini hancur karena tidak bisa menahan kekuatanku.
gumam Moyombo yang menyadari alasan mengapa pedang yang digunakan dapat hancur dengan mudahnya. Sial, aku takut dengan bocah ini. Padahal dia bukanlah apa-apa, ucap si bandit yang saat ini begitu kesal karena serangan Moyombo barusan. Moyombo kembali menarik satu pedang lagi dari punggungnya. Dia terus berpikir bagaimana caranya dia dapat bertarung dengan baik jika dia hanya menggunakan pedang yang seperti ini. Bandit-bandit yang lain tentu tidak tinggal diam. Mereka juga menyerang para murid kelas ular lainnya di waktu yang bersamaan. Kedua bandit itu berlari menuju arah Jegalmi. Dua pedang yang diarahkan semakin mendekatinya. Namun, Jegalmi masih berdiri di tempatnya dan mencoba sebuah skill menggunakan seruling yang diberikan oleh sang guru. Di saat kedua bandit tersebut sudah cukup dekat dengan Jegalmi, hempasan angin yang cukup kuat menerjang kedua bandit tersebut. Hempasan angin yang tiba-tiba itu tidak bisa dihindari oleh kedua bandit dan membuat mereka terseret mundur setengah langkah ke belakang. Tapi reaksi yang ditunjukkan oleh Jegalmi tidaklah terlihat baik. Dia menyadari ada yang salah dengan teknik yang dia gunakan untuk menyerang para bandit. Begitu pula dengan kedua bandit yang sebelumnya menyerang Jegalmi. Mereka dibuat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi karena mereka sama sekali tidak mendapati tubuh mereka yang terluka oleh serangan Jegalmi barusan. Salah satu bandit itu akhirnya menyadari bahwa serangan suara yang dilancarkan oleh Jegalmi melalui seruling yang dia gunakan bukanlah serangan yang kuat dan sebaliknya sangatlah lemah. Jegalmi hanya bisa mengumpat dirinya sendiri. Andaikan dia bisa mengendalikan kekuatan ini dengan bebas, pasti dia bisa bertarung dengan lebih baik. Aku tidak bisa belajar Yin yang dalam 2 hari. Untuk sekarang, aku cuma bisa mendorong mereka menjauh, gumam Jegalmi. Seorang bandit melompat langsung mengayunkan kapaknya ke kepala Wonpyo. Baiknya, dia memiliki refleks yang tidak kalah dari Moyombo dan dapat menahan serangan kapak itu. Namun sama halnya dengan Moyombo dan juga Jegalmi, Wonpyo juga tidak bisa melakukan pertarungan yang baik karena terkendala dengan senjata yang dia gunakan. Nasib baiknya, Wonpyo masih sempat untuk membelokkan kapak dari bandit itu meskipun nunchaku miliknya terlepas. Wonpyo berhasil menghindari dengan cukup baik. Dan setelah itu, dia langsung melompat untuk memperjauh jaraknya dengan bandit yang menyerangnya. Dia memberitahu rekannya yang lain kalau dia tidak bisa menggunakan senjatanya dengan baik karena aliran ki-nya terpotong. Sedikit informasi, mungkin saja alasan Wonpyo tidak bisa menggunakan senjatanya dengan baik karena nunchaku terpisah satu sama lain dan hanya dihubungkan melalui rantai. Tidak seperti sebuah tongkat yang memang hanya satu kesatuan yang tidak akan mempengaruhi aliran ki yang diedarkan. Baik Moyombo, Jegalmi maupun Wonpyo saat ini berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Semua senjata yang diberikan kepada mereka bukanlah sesuatu yang mampu mereka gunakan dengan baik di waktu yang cepat. Mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya alasan sang guru memberikan mereka senjata yang tidak cocok sama sekali kepada mereka. Sang narator mengajak kita kembali ke desa dan sejenak meninggalkan pertarungan antara tim penyelamat dan para bandit gunung, di mana para pedagang saat ini saling bekerja sama untuk merapikan barang mereka agar dapat beristirahat setelah tim penyelamat kembali. Namun ada satu orang yang hanya duduk diam dan melamun. Yah, tidak salah lagi, Nam Gong Mai. Saat ini dia hanya diam dan memegang erat suara yang diberikan oleh instruktur Yan Jung Hyuk sebelumnya. Kami tidak dimasukkan ke tim penyelamat, tapi misi kami sebenarnya adalah mendampingi grup pedagang ini. Kemungkinan bandit menyerang desa ini lagi kecil sih, tapi kami harus bersiap-siap untuk skenario yang terburuk, gumam Nam Gong Mai. Nam Gong Mai tetap mencoba berpikir positif untuk saat ini. Bagaimanapun, tugas yang diberikan padanya tentu penuh dengan pertimbangan. Nam Gong Mai yang melihat Jin Hyo seorang diri berdiri di depan kediamannya lalu menghampirinya. Tidak lama kemudian, Yu Reong keluar dari rumah Jin Hyo dengan kondisi yang cukup melelahkan namun sedikit lega karena kakek Jin Hyo akhirnya kembali tidur. Yu Reong mencoba menenangkan Jin Hyo yang memang sedari awal begitu khawatir dengan kondisi kakeknya itu. Yu Reong mengatakan seharusnya kakeknya Jin Hyo baik-baik saja setelah ini. Jin Hyo membungkukkan badannya untuk berterima kasih kepada Yu Reong. Dia begitu berterima kasih telah merawat sang kakek. Nam Gong Mai pun tidak lepas dari rasa syukur setelah mengetahui kondisi sang kakek yang mulai membaik. Dia mengatakan kepada Yu Reong dan juga Jin Hyo kalau dia akan memeriksa pinggiran desa terlebih dahulu dan akan segera kembali. Kak, aku akan ikut denganmu, pinta Jin Hyo pada Nam Gong Mai. Meskipun itu sedikit membuatnya kaget, namun Nam Gong Mai sama sekali tidak mempermasalahkannya. Nam Gong Mai dan Jin Hyo mulai menyelusuri beberapa titik di desa ini. Tentu saja dengan sedikit perbincangan di antara keduanya. Nam Gong Mai menanyakan apakah memang bandit sering muncul di dekat sini. Jin Hyo mengatakan kalau markas bandit yang terdekat sebenarnya berada sangat jauh dari desa mereka.
Oleh karena itu, mereka tidak pernah menyerang desa ini sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya desa Jinhyo diserang oleh para bandit. Nam Gongmei dibuat semakin bertanya-tanya. Jika benar apa yang dikatakan oleh Jinhyo, lalu untuk alasan apa para bandit datang ke desa ini dan mendadak menyerang? Pasti ada yang berbeda dari biasanya, gumam Nam Gongmei sembari melirik ke arah para mayat yang jadi korban pembantaian para bandit. Saat memperhatikan semua korban, Nam Gongmei menyadari ada yang tidak beres di antara banyaknya mayat itu. Dia melihat ada satu mayat di mana di sebelahnya terdapat sendal. Bahkan salah satu di antara mayat itu terdapat mayat yang memiliki tubuh yang jauh lebih tinggi dari mayat lainnya. Hingga akhirnya dia pun menyadari sepenuhnya situasi saat ini. Apa? Tidak. Katanya, penargetan grup pedagang dimulai sejak 3 bulan yang lalu. Dan mereka tahu ada kota di tempat seperti ini. Gumam Nam Gongmei yang terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jinhyo yang tidak tahu apa-apa juga dibuat begitu kebingungan dengan tingkah Namgo yang tiba-tiba saja menjadi tidak tenang. Hei Jinhyo, aku mau balik dulu, ucap Nam Gongmei. Kenapa kak? Jawab Jinhyo semakin bingung. Ada yang tidak beres, balas Nam Gongmei yang terlihat sangat gelisah saat ini. Dan ya, ternyata sedari tadi ada tokek hijau yang telah mengawasi mereka dari atas pohon. Tokek hijau ini tentu saja adalah salah satu bagian dari para assassin yang telah dikalahkan oleh guru Gui Myeondok sebelumnya. Kak, kenapa mendadak ketakutan begitu? Tanya Jinhyo yang juga jadi takut melihat tingkah Nam Gongmei. Aku tidak main-main. Ayo kita kembali sekarang, Jinhyo, jawabnya dengan tegas. Perasaan apa ini? Gumamnya yang semakin tidak tenang. Dan saat dia menoleh ke atas pohon, Nam Gongmei membatu saking terkejutnya karena si tokek hijau itu sudah berada tepat di depan wajahnya. Nam Gongmei tidak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya melihat kehadiran assassin tepat di atasnya. Mukanya ditutupi. Orang ini bukan bandit, gumam Nam Gongmei. Jinhyo, kaburlah sekarang juga, ucapnya dengan suara yang begitu gemetar menyadari orang di hadapannya saat ini merupakan seorang assassin terlatih. Jinhyo tentu jauh lebih ketakutan dibandingkan Nam Gongmei. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan keringat mulai membasahi wajahnya. Ini tidak mudah. Aku tidak bisa melawan seorang assassin, gumam Nam Gongmei. Dia lalu meraih tangan Jinhyo dan menariknya untuk berlari. Sementara si assassin hanya tersenyum dan tertawa melihat Nam Gongmei berusaha melarikan diri. Dengan cepat, assassin tersebut sudah berada di hadapan Nam Gongmei dan Jinhyo. Seperti yang kita ketahui, Nam Gongmei tidak akan mampu melawan para assassin tersebut. Setidaknya tidak dalam keadaan normal. Meskipun demikian, Nam Gongmei tidak sedikit pun berniat untuk meninggalkan Jinhyo. Yang ada malah sebaliknya, di pikirannya saat ini hanyalah menemukan cara agar dapat mengulur waktu untuk Jinhyo bisa kabur. Akulah lawanmu, teriak Nam Gongmei sembari maju menyerang assassin tersebut. Setiap ayunan pedang yang dilancarkan oleh Nam Gongmei ke arah assassin, semuanya dapat dihindari dengan sangat mudah. Namun tentu saja mengalahkan assassin bukanlah tujuannya. Baiklah, larilah Jinhyo, larilah sekarang, gumam Nam Gongmei yang merasa sudah berhasil untuk memberikan waktu agar Jinhyo melarikan diri. Namun sayangnya, tendangan yang sangat keras mendarat tepat di perutnya. Sebuah tendangan telak yang tidak hanya membuatnya memuntahkan darah, Nam Gongmei terlempar cukup jauh ke belakang. Saat dia terhempas di tanah, Nam Gongmei mengambil kesempatan untuk segera menstabilkan tubuhnya dan dapat bangkit lagi. Meskipun dia baru sekali terkena tendangan dari assassin ini, namun kondisi Nam Gongmei sudah buruk. Nafasnya terengah-engah disertai rasa sakit yang teramat di perutnya. Siapa yang melawan siapa? Tak bisa aku percaya pasukan pertama kami dihajar habis-habisan oleh bocah-bocah. Ya, mungkin itu tidak penting sampai para bandit, ucap si assassin namun tidak menyelesaikan perkataannya. Dan ternyata selama ini assassin tersebut menyangka bahwa yang mengalahkan para bawahannya adalah Nam Gongmei dan teman-temannya. Meskipun assassin itu tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, Nam Gongmei sudah menyadari maksud dari assassin tersebut kalau penyerangan ini ternyata merupakan operasi dua arah. Pertama-tama, aku akan membunuhmu. Aku harus menangani penduduk desa dan grup pedagang setelah ini, ucap assassin tersebut. Nam Gongmei tentu menjadi begitu khawatir dengan keadaan para penduduk dan juga anggota grup pedagang. Nam Gongmei ingin menyalakan suara yang diberikan sebelumnya. Apapun yang terjadi, saat ini dia harus dengan cepat memberitahu instruktur Yan Jung Hyuk.
Dengan suara tersebut, instruktur Yang Junghyo pasti akan menyadari kondisi di sini yang sangat berbahaya. Namun saat dia akan menarik sumbu suara itu, dua buah tali dengan pencapi di ujungnya melesat sangat cepat, menahan kedua tangan Nam Gongmai yang membuat suara yang dia pegang sebelumnya terjatuh. Nam Gongmai saat ini tidak bisa lagi melakukan apapun. Pergerakannya benar-benar dihentikan. Terlebih, assassin lainnya kini juga telah datang mengepungnya. Situasi semakin menjadi buruk ketika suara yang terjatuh berguling hingga tepat di hadapan si assassin dan langsung menghancurkannya. Anggap saja orang ini adalah ketua assassinnya ya kawan-kawan ya. Tidak, ucap Nam Gongmai. Oh, jadi ini harapan terakhirmu ya? Dasar konyol, ucap ketua assassin. Lepaskan dia, ucap seseorang dari arah belakang yang mengejutkan Nam Gongmai. Namun dia semakin terkejut ketika menoleh ke belakang yang ternyata Jinho juga telah ditangkap oleh bawahan si assassin. Jinho, lepaskan anak itu, teriak Nam Gongmai pada ketua assassin. Sepertinya kau tidak paham situasimu sekarang ya, ucap si ketua assassin. Dia lalu melemparkan tali ke arah Nam Gongmai. Tali-tali atau rantai-rantai tersebut dengan cepat melilit tubuh Nam Gongmai hingga dia tidak bisa menggerakkan sama sekali kedua tangannya. Ketua assassin itu lalu menarik dan menggantung tubuh Nam Gongmai di atas pohon yang sebelumnya dia tempati untuk bersembunyi. Sepertinya aku terlalu skeptis. Ternyata kau bukanlah apa-apa, ucap ketua assassin itu setelah menggantung Nam Gongmai. Bergelantunganlah di sana dan pikirkan tentang seberapa lemahnya dirimu, lanjut ketua assassin itu. Si ketua assassin juga menyuruh bawahnya untuk langsung saja membunuh Jinho. Jinho yang tak berdaya hanya bisa menangis dan memberontak layaknya anak kecil pada umumnya. Nam Gongmai masih saja memohon agar Jinho dapat dilepaskan, padahal keadaannya saat ini tidak lebih baik dari Jinho. Kakak, ucap Jinho yang saat ini hanya bisa menangis dan memanggil Nam Gongmai. Lihatlah baik-baik, bukannya kau seharusnya merasa lega karena belum giliranmu, ucap si ketua assassin yang membuat Nam Gongmai menjadi semakin emosi. Assassin itu terus memprovokasi Nam Gongmai. Dapat dilihat dengan jelas raut wajah Nam Gongmai yang sudah benar-benar diliputi amarah. Apa kau putus asa? Atau kau mungkin merasa kesal? Tapi ya, mau bagaimana lagi? Lanjut ketua assassin itu. Sementara itu, Yureong masih terus memantau dan merawat kakek Jinhyo yang belum sepenuhnya membaik. Sang pengarang lagi-lagi memperlihatkan kita dengan mayat yang terdapat sendal di sebelahnya. Nara belum tahu ya, belum jelas apa maksud dari sang pengarang ini. Yang jelas, situasi Jinhyo saat ini benar-benar di ujung tanduk. Tangan besar assassin itu mencengkram leher Jinhyo dengan sangat kuat. Jangankan untuk berbicara, bahkan Jinhyo saat ini tidak hanya kesulitan bernafas, namun sepertinya dia benar-benar akan mati di tangan assassin tersebut. Mereka yang lemah selalu diinjak-injak oleh yang kuat. Kalau saja aku punya kekuatan, gumam Nam Gongmai yang tidak sanggup melihat pemandangan di depannya ini. Namun di saat yang bersamaan, energi Ki ungu yang tertanam di tubuhnya secara perlahan menghancurkan segel dan mulai tidak terkontrol. Sebelumnya kita sudah melihat Ki ungu liar yang ada di dalam tubuh Nam Gongmai mulai meluap. Ki ungu liar itu semakin membesar dan meluap-luap seiring keterpurukan Nam Gongmai. Nam Gongmai jatuh pada lamunannya yang tak terujung. Dia terus saja menyalahkan dirinya yang lemah ini dan terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya saat ini dia pikirkan dan lakukan. Kenapa aku melakukan ini? Apa aku perlu kekuatan? Tapi untuk apa? Gumamnya dan Ki ungu semakin besar untuk mengendalikan Nam Gongmai. Nam Gongmai merupakan anak Gaju, seorang anak dari keluarga terkenal dan sosok ayah yang cukup kuat. Begitu pula dengan saudara-saudaranya yang memiliki potensi yang cerah di masa depan. Oleh karena itu pula, sudah menjadi hal yang wajar dan biasa jika orang-orang juga berharap Nam Gongmai menjadi kuat dan tidak tertinggal jauh dari saudara-saudaranya. Orang-orang dewasa di klannya memiliki harapan yang besar terhadapnya. Tanpa mereka sadari, secara tidak langsung mereka hanya mengintimidasi Nam Gongmai kecil dan memberikannya beban yang sangat berat. Sebagai pewaris berikutnya dari keluarga Namgong, kau harus jadi kuat. Kau harus mengikuti jejak ayahmu dan mempertahankan kehormatan klan kita. Semua demi keluarga Namgong, ucap orang-orang dewasa itu kepada Nam Gongmai balita. Namgong hanya karena marganya berasal dari darah keluarga Namgong. Semua orang dari klan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapnya. Nam Gongmai yang masih imut itu hanya bisa menerimanya seolah-olah itu hal biasa. Tapi sayang seribu sayang, miris baginya karena ketika orang-orang itu mengetahui Nam Gongmai tidak bisa menggunakan skill apapun, semuanya menjadi berubah.
Sang ayah bahkan tidak segan mengatakan bahwa putra termudanya itu tidak bisa menjadi kuat. Bukan karena dia tidak peduli, sang ayah sangat menyayangi Nam Gongmai. Dan karena dialah satu-satunya yang mengetahui kondisi dari Nam Gongmai pada waktu itu, makanya dia melarang Nam Gongmai untuk menggunakan ki-nya. Semakin Nam Gongmai memaksakan untuk mengasah skillnya, semakin besar bentrokan antara tipe ki berbeda yang ada pada tubuhnya. Seperti yang sudah pernah diperlihatkan, Nam Gongmai tidak bisa mengontrol ki tersebut dan akan sangat berbahaya untuk nyawanya sendiri. Mulai pada waktu itu, para orang dewasa mulai mengecilkan dan merendahkan Nam Gongmai. Mereka mengatakan bahwa Nam Gongmai merupakan keturunan langsung keluarga Namgong, akan tetapi dia bahkan tidak bisa menggunakan ki-nya. Dasar anak tidak berguna yang bahkan tidak bisa menggunakan ki. Kau membuat malu keluarga Namgong. Kau hanyalah bocah tak berguna yang menerima kebaikan. Hinaan terus saja dilontarkan padanya. Orang-orang dewasa yang awalnya menyimpan harapan besar dan memujinya, kini berbalik menghina dan merendahkan Nam Gongmai. Evaluasi dan sudut pandang mereka berubah total terhadap Nam Gongmai. Dengan rasa putus asa yang teramat dalam, Nam Gongmai berusaha mengimbangi kakak-kakaknya. Meskipun dia sadar dia tidak akan mampu melakukannya. Meski demikian, Nam Gongmai tidak ingin terus terpuruk dengan pikiran-pikiran negatif yang terus saja menghantuinya. Dia berlatih menggunakan pedang kayu yang selama ini menemaninya. Sembari melupakan alasanku sebenarnya untuk menjadi kuat. Aku selalu mengayunkan pedangku setiap hari. Kenapa aku mau jadi kuat? Kenapa aku... Gumam Nam Gongmai yang sudah terlalu jauh jatuh pada lamunan kenangannya sebelum dia diterima di kelas ular ini. Masih dalam ingatan Nam Gongmai, semakin dia larut pada kenangannya, semakin besar pula energi ki ungu itu di dalam tubuhnya. Nam Gongmai dapat bertahan sejauh ini juga tidak lepas dari adanya peran sang ayah. Yah, semua yang dia perjuangkan sejauh ini adalah demi ayahnya. Hanya ayahnya lah yang masih peduli dan selalu ada untuknya di saat anggota klan lainnya merendahkannya. Mai, belajar ilmu pedang itu seru tidak? Ucap sang ayah. Nam Gongmai mengiyakan ucapan sang ayah. Dia juga mengatakan suatu hari nanti dia pasti akan menjadi kuat dan melindungi orang-orang. Orang seperti apa yang ingin kau lindungi? Tanya sang ayah sembari mengelus-elus jenggotnya. Ya, orang-orang yang kesulitan, jawab Nam Gongmai bocil dengan polusnya. Jadi menurutmu, apa itu kekuatan? Tanya sang ayah lagi. Pertanyaan sang ayah membuat suasana sejenak menjadi hening. Nam Gongmai hanya diam sementara dan bingung ingin menjawab apa. Ayah, kekuatan adalah menjadi seperti ayah, jawabnya sesaat kemudian. Sang ayah hanya bisa tertawa kecil mendengar jawaban dari putranya itu. Dia lalu berdiri dan menuju ke arah Nam Gongmai. Lalu, bagaimana kalau ku bilang aku adalah orang yang lemah? Tanya ayah Nam Gongmai. Sekali lagi, pertanyaan sang ayah membuatnya menjadi sangat bingung. Aku tidak mengerti maksudnya ayah. Ayah itu orang yang kuat, jawab Nam Gongmai. Sang ayah sepenuhnya tidak menyalahkan jawaban dari Nam Gongmai. Namun tentu ada hal yang harus diluruskan kepada anaknya ini. Oke, kau benar. Tapi jadi kuat bukan berarti kau bisa melindungi semua orang-orang. Melindungi orang-orangnya saja ayahmu ini kesulitan. Melindungi mereka yang membutuhkan ya. Ayah ingin kau menjadi orang kuat dan jadi orang yang seperti itu. Tutup sang ayah menasihati dan menyemangati anak kesayangannya tersebut. Meskipun sebenarnya waktu itu Nam Gongmai sama sekali tidak mengerti ekspresi serta perkataan ayahnya. Namun seiring berlalunya waktu, sekarang dia sudah sedikit mengerti. Meskipun sulit membuat mereka aman, aku masih ingin melindungi mereka. Itulah alasanku untuk menjadi kuat, pikirnya. Kembali ke waktu sekarang, di mana tahap pertama reverse flow Nam Gongmai telah diaktifkan. Nam Gongmai berteriak menahan rasa sakit di saat energi ki ungu telah menyebar dan keluar dari tubuhnya. Matanya berubah perlahan dan menjadi merah. Ki ungu menyebar dengan cepat dan mendominasi tubuhnya. Namun sesaat kemudian, dengan tekad yang sangat kuat, Nam Gongmai mengontrol ki ungu itu dan mengubahnya menjadi ki asli miliknya. Di saat itulah, Nam Gongmai berhasil melepaskan diri dari ikatan yang menggantungnya. Energi ki oranye milik Nam Gongmai memenuhi seluruh tubuhnya. Dia memotong cambuknya. Apa-apaan bocah ini? Gumam ketua assassin yang begitu terkejut dengan perubahan yang terjadi pada Nam Gongmai. Nam Gongmai tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menerjang ke arah assassin yang saat ini mencengkram leher Jinhyo. Bukan untuk menyerang assassin tersebut, Nam Gongmai langsung dengan cepat merebut tubuh Jinhyo dari cengkraman si assassin. Kejadian yang begitu cepat membuat assassin tersebut hanya bisa menatap keheranan ke arah Nam Gongmai. Aku berhasil membuat kiku mengalir terbalik. Gumam Nam Gongmai sembari menempatkan Jinhyo jauh dari para assassin yang saat ini mengepung mereka. Ketika bertarung denganku, dia sangat ceroboh.
Tapi sekarang dia jadi benar-benar berbeda. Apa maksudnya dia berhasil berkembang sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini? Ketua Assassin masih tidak menyangka dengan perubahan dari Nam Gongmai. Dia tentu saja bertanya-tanya di benaknya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada Nam Gongmai. Sementara itu, Nam Gongmai mengamankan Jinhyo dan membaringkannya di bawah pohon untuk sementara waktu. Tentu dia tidak berniat untuk melarikan diri. Terlebih lagi membawa Jinhyo akan sangat menyulitkan. Orang yang kuat tidak menginjak-injak orang lemah, tapi melindungi mereka, ucap Nam Gongmai. Dia lalu berjalan dan kembali meraih pedang kayu miliknya. Itulah orang yang kuat, lanjut Nam Gongmai. Beuh, ya kuat sih kuat ya, tapi setidaknya harus ada pertimbangan siapa lawannya. Para assassin tentu tidak merasa takut sedikit pun pada Nam Gongmai. Si ketua juga menyuruh bawahannya untuk segera membunuh Nam Gongmai. Bocah sombong, matilah! Teriak assassin itu yang langsung melompat menerjang Nam Gongmai dengan kedua pedangnya. Reverse flow, gumam Nam Gongmai, dan di saat bersamaan kinya mengalir menyelimuti pedang kayu miliknya. Meskipun Nam Gongmai terlihat jauh lebih lemah dari para assassin, nyatanya dia bisa berhasil mengimbangi dan menangkis setiap serangan yang ditujukan padanya. Kekuatan ini adalah ki dalam asliku, tapi aku masih belum bisa menggunakannya secara efisien karena baru belajar. Aku harus memaksimalkan kekuatannya dengan menggunakan teknik, gumam Nam Gongmai. Nam Gongmai lalu mengingat kakak pertamanya. Dia mengingat ada sebuah teknik yang sering digunakan oleh sang kakak dan merupakan teknik keluarga mereka. Itu juga merupakan teknik pedang yang sering dia latih selama ini. Sembari mengingat semua gerakan dan teknik tersebut, Nam Gongmai mencoba untuk mempertaruhkan segalanya dan menggunakan teknik itu. Kini ki oren miliknya mulai berkumpul dan terfokus pada pedang kayu miliknya. Melihat teknik yang digunakan oleh Nam Gongmai memiliki energi ki yang kuat difokuskan pada pedangnya membuat assassin itu berkeringat. Chong Swordsmanship, Double Dragon Slash, teriak Nam Gongmai. Teknik yang digunakan oleh Nam Gongmai begitu kuat, dapat dilihat dari energi yang saat ini menyelimutinya. Nam Gongmai benar-benar terlihat berbeda saat ini. Meskipun ini pertama kalinya dia bisa menggunakan ki aslinya dalam jumlah besar dan pada pertarungan asli. Twin Dragon Twister Transformation, sebuah teknik yang langsung dilepaskan dan menghujam tubuh assassin yang ingin menyerang Nam Gongmai. Serangan yang dilancarkan oleh Nam Gongmai tidak dapat dihentikan maupun dihindari oleh assassin itu. Tubuhnya terlempar cukup jauh ke belakang. Dengan baju yang telah hancur dan celana yang compang-camping, assassin itu terkapar dan tak berdaya setelah terkena teknik dari Nam Gongmai. Lagi dan lagi, Nam Gongmai mengejutkan ketua assassin itu. Daewon, dia adalah expert kelas pertama. Tapi dia dikalahkan oleh seorang bocah. Sebenarnya apa yang kusaksikan ini? Tanyanya di dalam hati. Dia tidak menyangka seorang bocah dapat mengalahkan seorang assassin yang berada pada kelas pertama hanya dengan satu serangan saja. Nam Gongmai begitu puas. Dia bersyukur karena berhasil menggunakan teknik Double Dragon Slash dengan ki aslinya. Tapi efek dari teknik tersebut juga bukanlah hal yang sepele. Seluruh tubuh Nam Gongmai bergetar. Bahkan dia dengan kesulitan untuk mengangkat kembali pedang kayu miliknya. Hingga saat dia benar-benar tak sanggup lagi, tubuhnya terhuyung ke depan dan akan menjatuhkan dirinya sendiri. Aku pusing sekali. Mungkinkah aku berlebihan melakukannya? Gumam Nam Gongmai. Tidak, bangunlah Nam Gongmai. Musuh masih ada tersisa 3. Nam Gongmai menguatkan dirinya sendiri. Meskipun dia menyadari dirinya masih sangatlah lemah, namun tidak ada pilihan lain saat ini kecuali bertarung dan berharap sang instruktur akan segera kembali. Sementara itu, para assassin masih menatap rekan mereka yang sudah terkapar. Kami bahkan menggunakan operasi 2 arah dengan para bandit untuk membagi kekuatan mereka dan menyingkirkan grup pedagang dengan cepat. Tapi ada beberapa variabel yang tak terduga muncul. Kukira mereka akan menyelamatkan para sandera dan meninggalkan yang terlemah serta yang paling hebat dalam urusan pengobatan. Mungkinkah aku telah salah? Ketua assassin itu berkelahi dengan pikirannya sendiri. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa rencana yang sudah dia susun dengan rapi kini hancur berantakan. Dia terus menatap ke arah Nam Gongmai yang saat ini mampu untuk bangkit kembali. Sesaat kemudian, dia membantah pikirannya sebelumnya. Dia yakin kalau penilaiannya itu sudah benar. Ketua assassin yakin jika sepertinya Nam Gongmai telah kehabisan kekuatan setelah mengeluarkan satu serangan tadi. Oleh karena itu, dia berpikir jika mereka bisa menangani Nam Gongmai saat ini. Dan dengan cepat, dia memberikan perintah kepada 2 assassin lainnya untuk menahan Nam Gongmai. Kedua assassin itu tidak menunggu lama mengiyakan dan langsung bergerak untuk menyerang Nam Gongmai.
Apa mereka mau menggunakan trik yang sama untuk kedua kalinya? Tanya Nam Gongmei di benaknya. Pertarungan yang tidak seimbang ini pun dimulai. Dua assassin terlatih menyerang Nam Gongmei secara bersamaan. Si nomor 2 dengan cepat melayangkan cakarnya. Serangannya meninggalkan bekas di atas tanah namun masih dapat dihindari oleh Nam Gongmei. Meskipun dia sempat menghindari serangan si nomor 2, tapi lengannya tetap saja terkena salah satu cakar dari assassin itu. Aku kena serang. Aku tidak bisa benar-benar menghindari serangan mereka, gumam Nam Gongmei. Belum sempat dia menginjakan kakinya setelah melompat menghindari serangan si nomor 2. Pedang milik si nomor 1 sudah berada tepat di hadapannya. Baiknya, Nam Gongmei memiliki refleks yang cukup cepat dan masih sempat untuk menangkis pedang tersebut. Serangan kedua assassin tersebut bukanlah serangan biasa, itu karena di senjata mereka telah dialiri ki. Nam Gongmei berpikir dia pasti akan mati jika dia berhadapan secara langsung dengan para assassin ini. Meskipun keduanya menyerang secara bersamaan, Nam Gongmei masih mampu untuk menghindar dan dengan cepat melompat untuk memperlebar jarak di antara mereka. Sembari memikirkan cara untuk melawan kedua assassin tersebut, Nam Gongmei kembali melompat ke belakang agar dia memiliki waktu untuk memikirkan cara untuk menyerang. Saat dia berada pada jarak yang cukup jauh dari kedua assassin sebelumnya, sebuah bayangan dari atas langsung mengejutkan Nam Gongmei. Dia menyadari bahwa ada seseorang yang mencoba menyerangnya dari atas, dan ternyata itu adalah ketua assassin yang sudah berada tepat di atasnya dan langsung menyerang Nam Gongmei. Nam Gongmei tidak berkutik, dia sama sekali tidak bisa menghindari satupun rantai dengan ujung besi yang dilayangkan si ketua assassin. Meskipun rantai-rantai itu tidak melilitnya, namun hampir setiap bagian tubuh Nam Gongmei kini dipenuhi luka sayatan dari ujung rantai itu. Mereka bertiga menyerang dari arah yang berbeda. Aku tidak bisa menemukan celah untuk menyerang balik. Menghindari semua serangan mereka saja sudah begitu sulit. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Nam Gongmei. Saat ini dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapi ketiga assassin ini. Kenapa? Kenapa kau menjadi diam saja? Kenapa kau tidak menggunakan teknik pedang yang kuat tadi? Ucapnya membuli Nam Gongmei. Di saat itu juga ketiga assassin ini maju bersamaan menyerang Nam Gongmei. Saking bingungnya, Nam Gongmei hanya terdiam menatap ketiga assassin itu menghampiri dirinya. Di pikirannya terdapat keraguan tentang apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Kalau aku menggunakan teknik tadi, aku harus menghentikan momentum mereka terlebih dahulu. Tapi, aku belum belajar semua gaya berpedang dengan benar. Si nomor 2 berhasil mendaratkan cakarnya dan menambah luka di lengan kiri Nam Gongmei. Dan lebih buruknya lagi, ternyata pada senjata mereka telah dilumuri sebuah racun misterius yang tentu menambah parah kondisi Nam Gongmei. Silih berganti serangan masing-masing dari para assassin mendarat dan menyayat setiap bagian tubuh Nam Gongmei. Tidak hanya ayahku yang menghadangku dalam membangun ki. Dia juga berhenti mengajarkanku berbagai teknik. Gumam Nam Gongmei menerima semua tebasan yang menyayat tubuhnya. Ketua assassin tentu sangat puas dengan kondisi saat ini. Mustahil, kau akan menghindari ini, ucapnya yang akan memberikan serangan terakhirnya untuk membunuh Nam Gongmei. Hanya ada satu teknik yang bisa kugunakan. Teknik pedang yang sudah kuulangi selama ratusan bahkan ribuan kali dalam sehari. Chancheon Swordsman, Ship Assistant. Dengan tubuh yang sudah babak belur, Nam Gongmei benar-benar pasrah. Dia akan mempertaruhkan segalanya pada serangan terakhirnya di sisa tenaganya untuk sekali lagi menggunakan teknik pedangnya itu. Sorot matanya menjadi tajam. Fokusnya saat ini benar-benar tinggi. Auranya meledak. Bahkan ketua assassin sekali lagi begitu terkejut. Nam Gongmei mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Energi ki berubah menjadi api keemasan yang menyelimuti pedang itu. Tepat di tubuh salah satu assassin itu, menebas dan membakarnya. Bahkan kedua assassin lainnya pun tak bisa menahan efek teknik Nam Gongmei dan terhempas mundur. Twin Dragon Twister Transformation, teknik yang sangat kuat yang mampu membunuh satu lagi assassin yang menyerangnya. Akan tetapi, efek penggunaan teknik tersebut juga menguras habis kekuatan dan tenaga Nam Gongmei. Ini belum selesai, ucapnya sebelum dia pada akhirnya terjatuh dan tumbang. Meskipun dia berhasil membunuh lagi satu dari assassin itu, Nam Gongmei juga kehilangan kesadarannya, menyisakan dua assassin yang keheranan. Kedua assassin yang masih hidup itu tidak menyangka bahwa bocah yang mereka remehkan itu sebenarnya mampu membunuh dua di antara mereka. Dia mengubah teknik yang dia gunakan tadi. Padahal, dia masih muda dan kurang pengalaman. Tapi dia bisa menggunakannya dalam waktu sesingkat itu. Gumamnya mendekati tubuh Nam Gongmei.
Dalam ilmu pedang, beberapa teknik dibuat demi satu alasan untuk memahami esensi-esensi sebuah teknik. Lalu bagaimana jika beberapa transformasi mungkin terjadi? Maka itu bukan lagi sebuah teknik, melainkan ilmu pedang sebenarnya. Ketua Assassin lalu meraih sebuah pisau di balik bajunya. Kalau aku membiarkannya, dia bisa mengganggu untuk kedepannya. Aku harus membunuhnya sekarang juga, ucap Ketua Assassin itu. Ini adalah kesempatan bagi Ketua Assassin untuk langsung membunuh Nam Gongmai sekarang juga. Ketua Assassin mengangkat tangannya, bersiap untuk menikam Nam Gongmai saat itu juga. Dengan cepat, dia mengayunkan pisaunya ke arah bawah. Namun sesaat pisau itu akan menancap di tubuh Nam Gongmai, seorang pria tua tiba yang membuat Ketua Assassin menghentikan tindakannya itu. Aku kesal. Sangat-sangat kesal, ucap pria tua tersebut. Ketua Assassin jelas begitu kesal dengan kehadiran orang itu. Dia berpikir jika mustahil anggota tim lainnya sudah kembali. Dia menanyakan siapa pria itu. Maaf, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi, aku tahu satu hal yang pasti. Orang yang wajahnya ditutupi tidak pernah melakukan hal yang baik, ucap pria tua itu dengan santainya. Dan seperti yang kita ketahui, pria ini merupakan salah satu tetua dari sekte pengemis. Kenapa ada 3 orang dewasa yang sedang membuli seorang bocah? Lanjutnya, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memikirkannya. Ketua Assassin itu dapat mengenali bahwa orang di depannya saat ini merupakan seorang pengemis. Ketua Assassin itu menyuruh bawahannya si nomor 2 untuk menyerang pengemis di hadapan mereka. Dengan cepat, si nomor 2 langsung melemparkan kunai ke arah tetua pengemis. Namun bagi tetua pengemis, itu bukanlah apa-apa dan dengan mudah dia dapat menahannya menggunakan tongkatnya. Terlebih lagi, kau tidak menghargai nyawa dan tidak ragu-ragu untuk membunuh. Aku akan menangkap kalian seperti aku menangkap anjing, ucap tetua pengemis yang diketahui merupakan tetua dari Gebang yang bernama Hyo Seogul. Entah apa yang terjadi selanjutnya, namun sang pengarang menendang kita kembali ke pertarungan antara tim penyelamat juga para bandit. Saat Moyombo mendekati bandit itu, si bandit langsung melemparkan segenggam pasir ke arah Moyombo yang membuatnya tidak fokus. Di saat yang bersamaan, beberapa kunai melesat dengan cepat ke arahnya. Syukurnya, Moyombo dapat menghindarinya dengan cepat. Moyombo mulai panik. Pikirannya mulai tidak fokus karena berbagai hal yang akhirnya merugikan mereka pada pertarungan ini. Mereka menggunakan segala cara untuk menang. Kalau saja aku punya senjata yang layak, gumamnya sembari meraih pedang terakhirnya. Sebuah tebasan yang hampir saja mengakhiri perjalanan dari Jegalmi. Apa kau mau terus-terusan melarikan diri? Ucap bandit tersebut saat Jegalmi sekali lagi hanya bisa mundur untuk menjaga jarak dengannya. Sonic Attack tidak cukup kuat. Aku perlu serangan yang lebih kuat, gumam Jegalmi yang juga sudah buntu untuk menghadapi para bandit ini. Sementara itu, instruktur Yang Jung-hyuk masih diam memperhatikan para murid dan belum mengambil satu pun tindakan untuk membantu. Dari pengamatan instruktur Yang Jung-hyuk, tingkat kemampuan para murid jelas di atas para bandit. Tapi pertarungan ini sangat kacau. Mereka bahkan tidak menjaga senjata mereka sama sekali, gumam instruktur Yang Jung-hyuk. Dia lalu melangkah mendekati salah satu bandit di sana. Di mana para wanita yang kalian culik? Tanyanya, karena kesal didatangi dan ditanya saat dia bertarung dengan salah satu murid. Bandit itu langsung mengayunkan kapaknya ke arah instruktur Yang Jung-hyuk. Namun tentu saja, para bandit sama sekali bukanlah lawan bagi instruktur Yang Jung-hyuk. Aku tanya sekali lagi, di mana? Tanyanya menatap bandit itu. Si bandit menyeringai, menertawakan instruktur Yang Jung-hyuk. Hahaha, kau utusan keadilan ya? Baiklah, akan kuberitahu. Kami menggunakan mereka sesuka kami ya. Lalu kami jual ke pedagang budak. Jawabnya dengan wajah yang sangat cabul bajingan itu. Instruktur Yang Jung-hyuk bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu kalau itu pasti sebuah kebohongan. Para bandit tidak memiliki cukup banyak waktu untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya instruktur Yang Jung-hyuk tidak ingin turun tangan dan membiarkan para murid menyelesaikan semua ini. Tapi jika dia menundanya lebih lama lagi, orang yang diculik bisa dalam bahaya. Mau tidak mau, dia harus turun tangan sekarang juga untuk menghajar para kerocok-kerocok tersebut. Instruktur Yang Jung-hyuk tidak membutuhkan usaha lebih untuk menumbangkan bandit yang menyerangnya barusan. Setelah menjatuhkan bandit itu, instruktur Yang Jung-hyuk lalu memerintahkan para murid kelas ular untuk mundur, dan mulai sekarang biarkan dirinya yang menangani sisanya. Perintah dari instruktur menjadi pukulan tersendiri bagi Moyombo. Kami kelihatan menyedihkan saat ini, gumamnya. Dan ya, inilah pemandangan yang kita lihat saat ini. Tidak butuh waktu yang lama bagi sang instruktur untuk menjatuhkan semua bandit tersebut. Setelah mengalahkan para bandit itu, instruktur Yang Jung-hyuk memberikan semangat kepada para muridnya.
Kalau kalian terus melawan mereka, kalian bisa saja menang. Setidaknya bandit itu tingkat 2. Tapi kalian tidak bisa menggunakan senjata yang diberikan dengan benar. Taktik pertarungan kalian yang sebenarnya berantakan. Inilah kenapa pengalaman itu penting. Jangan terlalu bersedih. Latihan praktek juga sama pentingnya. Aku cuma ikut campur karena menyelamatkan yang diculik adalah prioritas utama kita saat ini. Akan ada kesempatan lain nantinya, ucap sang instruktur menjelaskan kekurangan dan pentingnya pelatihan ini bagi mereka. Dan tentu saja ketiganya serentak mengiyakan apa yang dikatakan oleh sang instruktur. Lalu, tunjukkan jalan ke markas kalian. Pintanya pada salah satu bandit yang sengaja dia sisakan untuk membawa mereka ke markas para bandit. Kita lalu dibawa kembali ke lokasi para assassin dan Nam Gong Mei. Sekarang mana yang harus kehajar dulu? Ucap kakek-kakek ini, yang tentunya bukanlah seorang kakek-kakek biasa. Aura energi yang begitu kuat dari tetua Gaibang Hyo Seogul membuatnya terdiam dan tersadar siapa orang di hadapannya saat ini. Apa itu pembukaan 8 gerbang dari Gaibang? Gumam ketua assassin. Sekedar informasi, urutan pembukaan 8 gerbang dilihat dari simpul dan jangkauan dari Il Giul sampai Giu Giul. Hal tersebut dapat dilihat dari simpul para anggota Gaibang yang terdapat pada pinggang mereka. Ketua assassin yang menyadari hal tersebut menjadi panik. Kalau dia bisa membuka 7 gerbang, berarti dia pasti tetua Gaibang. Dia master tingkat atas. Tidak, ada kemungkinan dia sudah mencapai tingkat transenden. Gumam ketua assassin itu. Tetua Hyo Seogul terus berjalan mendekati mereka. Semakin panik tentu kedua assassin yang tersisa. Dia memutuskan untuk saat ini, dia harus kabur dari tempat ini sesegera mungkin. Ketua assassin mengambil bom asap. Dia berniat untuk melarikan diri dengan menutup jangkauan penglihatan dari Hyo Seogul. Itu bom asap, ucap Hyo Seogul. Dengan cepat, Hyo Seogul langsung menerjang ke arah ketua assassin saat dia menyadari kedua assassin itu ingin melarikan diri. Bom asap terlebih dahulu meledak sebelum Hyo Seogul menggapainya. Baiknya, Hyo Seogul tiba tepat waktu di depan Nam Gong Mei agar para assassin tidak membawanya. Dia kabur. Mereka sangat berhati-hati, ucap Hyo Seogul. Kita panggil saja dia kakek Hyo Seogul ya kawan-kawan, biar lebih mudah menyebutkan namanya. Kakek Seogul menatap dan memperhatikan Nam Gong Mei yang masih terbaring tak sadarkan diri. Pemikiran untuk tidak menyerah ketika kau bahkan sudah melewati batasmu. Keputusan dalam memilih pilihan terbaik dari situasi terburuk. Aku terkesan. Teknik pedang yang kulihat tadi jelas ilmu pedang Chang Cheon. Dia pasti anak dari keluarga Nam Gong. Anak Nam Gong Hui dari keluarga Nam Gong ya. Ucap kakek Seogul yang bisa dengan cepat mengetahui latar belakang dari Nam Gong Mei hanya dengan melihat ilmu pedangnya tadi. Hari yang cukup panjang bagi kelas ular, meskipun Nam Gong Mei dan yang lainnya berada pada lokasi yang berbeda. Akan tetapi secara tak terduga Nam Gong Mei bertemu dengan para assassin. Dan di desa saat ini para pedagang masih sibuk dengan memilah barang-barang mereka serta membantu para warga desa. Hingga tak lama kemudian, Wang Yikyun menyadari ada sekelompok orang yang datang memasuki desa. Dan tentunya mereka adalah para wanita dari desa ini yang diculik sebelumnya. Dan kini telah berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat yang dipimpin oleh instruktur Yang Jung Hyuk. Terlihat wajah sedih haru serta duka tergambar di wajah mereka. Seorang suami yang terpisah dengan istrinya, ayah yang sempat kehilangan putrinya. Kini mereka semua kembali bertemu satu sama lain. Suasana menjadi sangat emosional karena alhamdulillahnya para warga desa yang diculik dapat kembali hidup-hidup. Tangis haru mengiringi dinginnya angin malam di desa ini. Begitu pula dengan Jin Ho yang bisa kembali berkumpul bersama dengan sang kakek juga adik perempuannya. Wajah penuh bangga serta rasa syukur terlihat jelas dari instruktur Yang Jung Hyuk, Meyombok, Jegalmi juga Wonpyo. Tapi betapa terkejutnya Jegalmi ketika dia melihat seseorang yang terbaring dengan penuh luka di dalam kediaman Jin Ho. Ya, tentu saja, orang yang dilihat Jegalmi tidak lain dan tidak bukan adalah Nam Gong Mei yang masih tidak sadarkan hingga saat ini. Syukurnya masih ada Yu Reo yang tidak terjadi apapun pada dirinya. Dia dengan sigap mengobati luka-luka yang ada pada tubuh Nam Gong Mei. Tidak hanya Jegalmi, raut wajah begitu terkejut juga ditunjukkan oleh instruktur Yang Jung Hyuk. Nam Gong Mei, kapan kau terluka? Gumamnya. Aku perlu meningkatkan ketenanganku. Jadi, mari bicara denganku. Yang Jung Hyuk, ucap kakek Seogul yang tentu saja akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang timbul dari instruktur Yang Jung Hyuk dan lainnya ketika mereka melihat Nam Gong Mei terbaring tidak sadarkan diri dengan penuh luka. Apa kau tetua Hong Seogul, si pemabuk?
Tanya instruktur Yang Jung Hyuk untuk memastikan siapa orang yang sedang berbicara dengannya saat ini. Kakek Syogul memalingkan wajahnya dan mengatakan entah kenapa dia selalu merasa sangat kesal setiap mendengar panggilan itu. Instruktur Yang Jung Hyuk menanyakan bagaimana kakek Syogul bisa berada di desa ini. Pertanyaan yang membuat si kakek Syogul menjadi semakin kesal. Bagaimana apanya? Aku jalan ke sini, terus kebetulan saja bertemu denganmu. Dan mengapa kau tidak memanggilku senior saja daripada tetua? Balas si kakek Syogul. Kalau begitu senior, apa kau yang membuat bocah itu jadi seperti ini? Tanya instruktur. Mana si Nam Gong Mai yang sekarat itu gambarnya cuma kayak bocil yang tidurnya nyenyak lagi ya. Hoi, mau semabuk apapun aku. Ada batas yang tak akan pernah kulewati tahu. Jawab si kakek Syogul dengan jengkelnya sembari menusuk-nusuk Yang Jung Hyuk dengan tongkatnya. Instruktur Yang Jung Hyuk meminta maaf dan menanyakan jika begitu, apa yang sebenarnya telah terjadi hingga membuat Nam Gong Mai seperti ini. Ya, aku mulai dari mana ya? Pertama, bawakan aku alkohol. Ya, sesuai lah ya kawan-kawan dengan julukannya si pemabuk. Padahal tatapannya sudah serius, tak kirain tadi. Dan yang pastinya instruktur Yang Jung Hyuk pun jadi kesal. Ya elah, dasar kakek-kakek ini, gumamnya mengumpat. Namun sebelum kakek Yang Jung Hyuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Nara mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah mengklik video Nara dan menonton hingga akhir. Saya Nara Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.